Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 701-710. Bab 701, serahkan posisi Tuan Kota. Ketika suara Muchen yang agak dingin bergema di langit kota, itu segera menyebabkan kebisingan di wilayah ini terhenti secara tiba-tiba. Banyak orang menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan kaget di mata mereka. Suasana antara langit dan bumi sepertinya telah banyak memadat saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Komandan Istana Jiuyu yang baru akan begitu menentukan. Dia baru saja muncul dan bahkan belum menstabilkan pijakannya dan sudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah dia takut menyebabkan serangan balik dan berselisih dengan mereka? Ada lebih dari 50 penguasa kota di sini. Banyak orang bertukar pandang. Jelas, mereka sedikit kaget dengan tindakan tidak biasa dari komandan baru Istana Jiuyu. Sementara semua orang dikejutkan oleh suara Muchen, semua tuan kota, termasuk Luo Mang dan yang lainnya, memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Alasan mengapa mereka memasang formasi seperti itu adalah untuk menekan orang dari Istana Jiuyu. Luo Mang juga percaya bahwa menghadapi formasi seperti itu pasti cukup untuk membuat bocah sovereign kelas 1 merasa tertekan. Selama yang terakhir dikejutkan oleh aura mereka, maka mereka akan memiliki inisiatif dalam negosiasi. Luo Mang mengharapkan semua ini, jadi dia telah membuat banyak persiapan. Tetapi pada saat ini, dia masih sedikit bingung. Itu karena dia menyadari bahwa formasi yang dia buat sepertinya telah diabaikan sama sekali oleh komandan baru Istana Jiuyu. Setelah bingung, kemarahan melonjak saat wajah Luo Mang langsung menjadi gelap. Dia menatap Muchen dan mencibir, komandan baru ini benar-benar menakjubkan. Hanya sepatah kata darimu dapat menghapus posisi tuan kota kami, kamu pikir kamu siapa? Beberapa tuan kota lainnya juga memiliki kemarahan di wajah mereka, tetapi sebagian besar tatapan mereka berkedip-kedip. Itu karena sikap Muchen terlalu kuat. Dia sepertinya tidak berada di sini untuk mengikat mereka. Menilai dari nada suaranya, bagaimana ada niat untuk bernegosiasi. Di atas langit, ekspresi Muchen tenang, tapi pupil hitamnya dipenuhi rasa dingin. Dia secara alami bisa melihat niat Luo Mang. Selain itu, dia juga jelas tentang karakter orang di hadapannya. Menghadapi orang seperti itu, selama Anda sedikit menyerah, dia akan segera mengambil 1 mil setelah mengambil 1 inci. Jika Anda mundur selangkah, dia akan maju 1 kaki. Satu-satunya cara adalah tidak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung menginjak wajahnya sehingga dia bahkan tidak memiliki kelonggaran untuk memberi jalan. Kata-katanya mewakili Istana Jiuyu kita. Di belakang Muchen, Tang Bing dengan dingin menatap tuan kota itu dan dengan dingin berkata, jika kalian tidak yakin, silakan mencari 3 kaisar untuk menolak. Wajah Luo Mang sedikit berubah saat tatapannya semakin gelap. Tatapan dingin Muchen menyapu para tuan kota saat dia dengan acuh tak acuh berkata, jika ada tuan kota yang setia pada Istana Jiuyu kami, Istana Jiuyu saya secara alami akan mempertahankan mereka. Tetapi jika ada yang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan ini untuk mengancam kami, maka saya hanya bisa memberitahu mereka bahwa kepemilikan kota-kota ini adalah milik Istana Jiuyu kami. Jika mereka tidak senang, Istana Jiuyu saya hanya akan melumpuhkan mereka. Saya percaya bahwa seharusnya ada banyak orang yang tertarik dengan posisi yang nyaman tuan kota. Banyak tuan kota tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mata mereka. Mungkinkah komandan baru Istana Jiuyu ini orang gila? Untuk memecat begitu banyak tuan kota sekaligus, bukankah Istana Jiuyu takut kota-kota ini akan kacau balau? Namun, jika Istana 9 meter benar-benar memutuskan untuk membuang kaleng itu dan membuang semuanya, maka kerugian mereka akan sangat besar. Lagi pula, seperti yang dikatakan Muchen, ada banyak orang yang mengincar posisi tuan kota. The Great Havenlau Domain begitu luas dengan para ahli sebanyak awan di langit. Jadi bukan tidak mungkin mereka menemukan seseorang untuk menggantikan mereka. Beberapa tuan kota tidak bisa menahan perasaan gugup. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah bertindak terlalu jauh dan benar-benar memaksa Istana Jiuyu ke keadaan di mana kedua belah pihak menderita kerugian. Terlebih lagi, Istana Jiuyu memiliki pendukung. Bahkan jika mereka menderita kerugian besar kali ini, mereka masih bisa mempertahankannya. Di sisi lain, begitu mereka kehilangan posisi tuan kota, mereka akan kehilangan semua latar belakang dan sumber daya mereka. Kehilangan dukungan sumber daya dari Great Haven Domain, jalan kultivasi mereka akan menjadi sulit. Wajah banyak tuan kota berfluktuasi saat ini. Untuk sesaat, mereka bingung dengan tindakan Muchen yang tidak peduli dengan konsekuensinya. Kemarahan di wajah mereka telah berubah menjadi keraguan. Ketika Luo Mang melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin. Dia memang meremehkan komandan baru Istana Jiuyu ini. Bocah ini mungkin masih muda, tapi dia sangat menentukan dalam tindakannya. Sikapnya yang kejam secara langsung menekan pikiran gelisah dari banyak penguasa kota. Omong kosong. Kota-kota ini sekarang berada di bawah yurisdiksi Bloodhawk Hall. Penunjukan tuan kota juga harus dikendalikan oleh Bloodhawk Hall. Kapan giliranmu untuk memberi perintah? Luo Mang berkata dengan suara keras. Pada saat ini, jika dia tidak berbicara, tuan kota ini mungkin akan berniat untuk mundur. Semuanya, jangan takut dengan ini. Lord Bloodhawk King sedang melihat kita. Mendengar 3 kata Bloodhawk King, noda ketakutan melintas di mata para tuan kota itu. Dibandingkan dengan Jiuyu yang sudah lama hilang, pencegahan Raja Bloodhawk jelas lebih kuat. Beberapa tuan kota yang bimbang diam-diam saling memandang dan tersenyum pahit di hati mereka. Nyatanya, tidak masalah kepada siapa mereka berjanji setia. Namun, jika mereka berjanji setia pada satu pihak, mereka pasti akan menyinggung pihak lain. Terlepas dari apakah itu Istana 9 Darah atau Balai Elang Darah, mereka bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan sendirian.
Di langit, ketika Tang Bing melihat Tuan Kota, yang awalnya bimbang karena takut pada Mu Chen, sekali lagi dikejutkan oleh Luo Mang, dia langsung mengatupkan giginya karena marah. Ketika Luo Mang melihat pemandangan ini, dia merasa lega di hatinya. Tak lama setelah itu, dia dengan dingin tersenyum sambil menatap Mu Chen di langit dan berkata, Komandan Istana Jiuyu yang baru ini, kami tidak ingin membuat masalah ini canggung. Jika Anda ingin kami berjanji setia kepada Istana Jiuyu, saya merasa bahwa Anda setidaknya harus bertanya kepada Raja Bloodhawk King. Jika dia setuju, maka kami tentu saja tidak akan mengatakan satu kata pun keberatan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen. Situasi saat ini sudah mencapai keadaan seperti itu. Jika komandan baru Istana Jiuyu mundur seperti ini, maka dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh domain surga besar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, noda senyum muncul di wajah tampan Mu Chen. Dia memandang Luo Mang dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, maka Tuan Kota Luo Mang tidak setuju dengan saran Istana Jiuyu saya. Bukannya aku tidak setuju, tapi aku ingin kamu bertanya pada Lord Bloodhawk King. Luo Mang dengan dingin tersenyum. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Namun, niat dingin di dalam pupil hitamnya dengan cepat terakumulasi. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Luo Mang juga berdiri. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Sosoknya yang kuat sangat menindas saat ini saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengintimidasi dia dengan beberapa patah kata? Apakah dia, Luo Mang, benar-benar mengandalkan mulutnya untuk sejauh ini? Bocah ini hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 1 dan dia berani bersikap kurang ajar di sini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjadi tidak terkendali setelah mengalahkan Cao Feng? Di langit, Mu Chen tersenyum saat niat membunuh yang dingin menyembur keluar dari senyumnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju saat cahaya spiritual melonjak dan raungan naga bergema. Berdesir, saat raungan naga bergema, sosoknya telah menghilang dari lokasi aslinya. Ketika sosok Mu Chen menghilang, mata Luo Mang bergetar saat dia mundur secara bersamaan. Namun, pada saat itu ketika dia mundur, ruang di belakangnya tampaknya telah terkoyak saat seekor naga terbang keluar. Angin palem yang sepertinya diselimuti api ungu langsung menghantam punggung Luo Mang. Ledakan, wajah Luo Mang menjadi dingin. Dia tidak mengelak saat dia melempar telapak tangannya dengan flip tangannya. Energi spiritual tanpa batas menyapu seperti banjir. Ledakan, kedua telapak tangan berbenturan saat energi spiritual yang keras mendatangkan malapetaka. Tanah tempat mereka berdua berdiri telah runtuh saat retakan menyebar dengan cepat. Penguasa kota di sekitarnya juga buru-buru mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut. Tes, saat mereka berdua bentrok, petir tiba-tiba muncul dari tubuh Mu Chen. Jelas, dia langsung mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Tak lama setelah itu, tatapannya menjadi dingin saat dia melontarkan pukulan lagi. Kamu pikir kamu satu-satunya yang telah memurnikan tubuh fisikmu. Luo Mang tertawa terbahak-bahak. Dia menginjak kakinya dengan keras dan tato ular hitam di tubuhnya mulai bergoyang. Mulut ganas ular itu menggigit lehernya dengan ganas. Seketika, tubuhnya menjadi hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah dia terbuat dari logam hitam dan sangat kokoh. Saat cahaya hitam berkedip, dia mengepalkan tinjunya dan bentrok dengan tinju Mu Chen yang berkelap-kelip dengan petir. Ledakan, tanah runtuh lapis demi lapis. Hanya tanah tempat mereka berdua berdiri yang masih utuh. Energi kekerasan menyebabkan kelopak mata banyak orang berkedut. Mereka yang memahami kekuatan Luo Mang memiliki keterkejutan di mata mereka. Saat itu, Luo Mang bisa menjadi penguasa kota dari kota Piton Iblis karena pukulannya. Tidak hanya fisik Piton Iblis yang dia kembangkan memiliki kekuatan tak terbatas, itu juga sekokoh logam. Ketangguhan tubuh fisiknya dapat dianggap sebagai puncak di antara penguasa kelas 2. Tapi hari ini, dia sebenarnya dihadang oleh seorang pemuda dengan kekuatan penguasa kelas 1. Bocah yang baik, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu masih kurang jika kamu ingin berurusan denganku. Petik 2. Kedua tinju bertabrakan secara langsung. Ruang berfluktuasi saat Luo Mang tertawa dengan cara yang agak ganas. Namun, ada juga beberapa kejutan di matanya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa dia sebenarnya tidak dapat menang sedikit pun dalam tabrakan fisik ini. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya saat noda senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Benar-benar, kenapa kamu tidak mencoba kekuatan tubuh emas lagi? Petik 2. Kedua matanya tiba-tiba melonjak dengan cahaya kemasan. Kulit peraknya yang awalnya mempesona juga dengan cepat berubah menjadi emas yang mempesona. Melihat dari jauh, seolah-olah dia ditempa dengan emas. Enyah, tinju emas Mu Chen terbang sekali lagi, berbenturan dengan tinju Luo Mang. Kali ini, energi mengerikan meletus seperti gunung berapi. Ledakan, suara keras bergema. Setelah itu, mata semua orang menyusut saat mereka melihat tubuh Luo Mang terlempar ke belakang. Akhirnya, dia merobek retakan sedalam 10.000 kaki di tanah. Debu naik karena tanah dalam keadaan menyedihkan. Banyak orang menghirup seteguk udara dingin. Pemuda itu benar-benar mengirim Luo Mang terbang dengan satu kepalan tangan. Retakan menyeramkan menyebar dari alun-alun yang gelap gulita seperti ular piton besar. Kelopak mata banyak orang yang menonton adegan ini tidak bisa menahan kedutan. Beberapa ahli yang memiliki pemahaman tentang Luo Mang memiliki ekspresi muram. Itu karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Luo Mang ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan saat bersaing dengan seorang pemuda yang kultivasinya hanya pada penguasa kelas 1. Komandan Istana Jiuyu yang baru diangkat ini memang bukan orang yang mudah dihadapi. Di ujung lain retakan, pemuda berpakaian hitam itu mempertahankan postur melempar pukulan.
Tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, seolah-olah tubuhnya ditempa dari emas, memancarkan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan. Wajah banyak tuan kota tidak bisa tidak berubah saat ini. Mereka pasti merasa tidak percaya pada kenyataan bahwa Mu Chen bisa mengirim Luo Mang terbang dengan satu pukulan dengan tubuh fisiknya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan menarik tinjunya. Muridnya, yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, agak tenang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Karena Luo Mang bisa menjadi tuan kota dari kota Piton Iblis dan menjadi pemimpin dari begitu banyak tuan kota, dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam bentrokan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya Mu Chen menyadari bahwa dia masih tidak bisa menekan Luo Mang bahkan setelah mendorong fisik Dewa Petirnya hingga batasnya. Sejak Mu Chen mulai mengolah fisik Dewa Petir, dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam pertempuran melawan lawan di level yang sama. Sedemikian rupa sehingga dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan ketika menghadapi mereka yang lebih kuat darinya. Namun, efek dari Lightning Guts fisik tidak sejelas yang dibayangkan Mu Chen. Jelas, seni pemurnian tubuh ilahi yang dikembangkan Luo Mang tidak lebih lemah dari fisik Dewa Petir. Sepertinya ada kebutuhan bagiku untuk mengolah seni pemurnian tubuh ilahi yang lebih kuat lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Mu Chen. Seiring dengan peningkatan kekuatannya yang cepat, fisik Dewa Petir, yang selalu tak terkalahkan, secara bertahap tidak dapat mengimbangi. Kekayaan terbesar yang diperoleh Mu Chen dari mengolah tubuh Dewa Petir bukanlah kekuatan tubuh fisiknya yang dianugerahkan oleh tubuh Dewa Petir kepadanya. Sebaliknya, selama proses kultivasi, kekuatan petir telah membuat tubuh fisik Mu Chen ke tingkat terdalam. Ini meletakkan dasar yang sangat kokoh bagi tubuh fisik Mu Chen. Tidak peduli apapun teknik pemurnian tubuh yang dia kembangkan di masa depan, dia akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan ini adalah sesuatu yang jelas tidak dapat dibandingkan dengan teknik pemurnian tubuh lainnya. Lagi pula, bagaimanapun juga, fisik Dewa Petir adalah sesuatu yang bahkan dipuji oleh naga Laut Utara. Bang, saat pikiran ini terlintas di benak Mu Chen, bebatuan yang hancur tiba-tiba keluar dari sisi lain retakan, sebelum energi spiritual yang keras tersapu. Kemudian, sosok Luo Mang muncul kembali. Pada saat ini, pakaian di bagian atas tubuhnya sudah tercabik-cabik, memperlihatkan tubuhnya yang sekeras batu. Di tubuhnya terdapat tato ular piton berwarna hitam pekat yang melingkari tubuhnya. Di dalam warna hitam pekat, ada perasaan menakutkan yang dipancarkan darinya. Pada saat ini, wajah Luo Mang sangat gelap saat dia menatap Mu Chen dan dengan ketakutan berkata, benar-benar layak menjadi komandan istana Jiuyu. Anda hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 1, namun memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Petik 2. Mu Chen samar-samar tersenyum. Namun, suara Luo Mang berhenti saat tatapannya menjadi dingin. Hari ini, jika kamu ingin kami berjanji setia pada istana Jiuyu, kota Piton Iblisku akan menjadi yang pertama untuk tidak menyetujuinya. Ketika kata-katanya terdengar, itu pasti menyebabkan keributan. Dari kelihatannya, Mu Chen memang membuat marah Luo Mang. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun untuk menunda, tetapi langsung menolak. Namun, menanggapi kata-katanya, murid emas Mu Chen agak tenang. Jelas, dia tidak terkejut dengan ini. Dia melirik Luo Mang dan berkata, kalau begitu, saya juga akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda telah dilucuti dari posisi Anda sebagai tuan kota dari kota Piton Iblis. Oleh karena itu, Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mewakili Iblis kota Piton. Bual tak tahu malu, Luo Mang tersenyum marah saat niat membunuh melonjak di matanya. Dari kelihatannya, dia sudah mengangkat niat membunuh ke arah Mu Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir akan begitu kejam. Tidak hanya dia ingin mengambil kembali kota Piton Iblis, dia bahkan ingin melepaskan posisinya sebagai tuan kota. Luo Mang menginjak kakinya dengan keras, menyebabkan tanah di bawah kakinya retak. Energi spiritual yang tak tertandingi menyapu seperti badai saat sosok raksasa hitam pekat perlahan terbentuk di sekitar tubuhnya. Cahaya hitam mengalir pada sosok raksasa itu, seolah-olah ada ular piton setan besar yang melingkari sekelilingnya. Suara mendesis yang tajam menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi bergetar. Sosok raksasa melingkari Piton Iblis berdiri di wilayah ini saat sepasang murid ular dinginnya menempel pada Mu Chen. Sebuah suara mendesis bergema, saya akan melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melepaskan saya dari posisi saya hari ini. Itu benda surgawi Piton Iblis. Dikatakan bahwa Luo Mang pernah membunuh Piton setan langit yang terluka parah, melahap esensi darahnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri, yang memungkinkannya untuk memperbaiki tubuh surgawi Piton setan ini. Meskipun badan surgawi Piton Iblis ini tidak termasuk di antara 99 peringkat benda surgawi berdaulat, kekuatannya dapat diperingkatkan di antara mereka. Ketika semua orang melihat Piton Iblis melingkari tubuh surgawi Piton Iblis, keributan langsung terdengar. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lagi pula, metode kultivasi Luo Mang sangat berbahaya. Ketika dua jenis darah yang berbeda dicampur menjadi satu, mereka pasti akan menolak satu sama lain. Jika dia tidak hati-hati, dia bahkan mungkin meledak. Namun, sepertinya Luo Mang memiliki sedikit keberuntungan dan benar-benar berhasil menahannya dan menyempurnakan tubuh surgawi Piton Iblis. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sosok raksasa yang melingkari Piton Iblis saat noda keheranan melintas di matanya. Luo Mang ini memang memiliki beberapa kemampuan untuk menyempurnakan benda surgawi yang berdaulat yang aneh. Mencoba menggunakan Sovereign Celestial Body untuk menebus wajahmu. Mu Chen ringan tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya saat dia menyatukan kedua telapak tangannya dan perlahan membentuk segel yang aneh. Kalau begitu, aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik dalam hal kekuatan fisik, tetapi dalam hal benda surgawi berdaulat.
Kau bahkan lebih buruk. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak ke segala arah. Sosok emas raksasa yang membawa tekanan mengerikan langsung muncul di wilayah ini. Sosok raksasa itu berdiri di wilayah ini dengan matahari melayang di belakang kepalanya. Cahaya keemasan menyilaukan menyebar dari setiap sudut tubuhnya, membuatnya tampak seperti Buddha emas yang sangat agung. Ledakan. Ledakan. Bersamaan dengan kemunculan Sovereign Celestial Body, energi spiritual di sekitarnya langsung melonjak seperti gelombang pasang. Tubuh surgawi berdaulat emas tercermin di mata semua orang, menyebabkan gelombang keheranan. Mencoba bersikap misterius, Luo Mang meraung, meskipun dia merasa tidak percaya di dalam hatinya dari tekanan yang dipancarkan oleh benda surgawi Mu Chen, jika dia meringkuk saat ini, akan sangat sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Segel Piton Iblis, Luo Mang tidak berani memberi Mu Chen waktu lagi untuk menunjukkan kekuatan pencegahnya. Dengan raungan, cahaya hitam pekat melonjak ke langit saat Piton Iblis besar yang melingkari tubuhnya terbang keluar. Saat tubuh besar itu melingkar, itu seperti segel cahaya Piton Iblis saat ditekan ke arah benda surgawi berdaulat yang tampaknya ditempa dari emas. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat segel cahaya Piton Iblis yang menekan. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat telapak tangan emas besar itu terbentang. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangan seperti matahari keemasan yang terik. Ledakan, telapak tangan emas yang besar menembus penghalang energi spiritual yang keras dan dengan kejam mencengkeram tubuh besar Piton Iblis. Cahaya keemasan menyilaukan menyapu, benar-benar menekan cahaya gelap gulita. Seekor ular busuk berani menyemburkan omong kosong. Suara kuat Mu Chen bergema di antara langit dan bumi. Tak lama setelah itu, sebuah telapak tangan tiba-tiba terbanting saat Demonic Piton menjerit saat jatuh. Telapak tangan emas yang besar itu seperti gunung emas yang sangat menekan tubuhnya yang besar. Ledakan, bumi retak, Demonic Piton menjerit saat dihantam keras ke tanah oleh telapak tangan, hancur berkeping-keping. Merasa, banyak orang di sekitarnya menghirup seteguk udara dingin di hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa serangan ganas Luo Mang akan dihancurkan oleh telapak tangan dari Mu Chen? Orang itu telah mengembangkan tubuh surgawi yang berdaulat. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Ketika Demonic Piton hancur, Sovereign Celestial Body yang dibentuk oleh Luo Mang bergetar hebat saat ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika dia berbenturan dengan tubuh fisiknya, setidaknya dia bisa mempertahankannya. Tapi sekarang setelah dia memanggil Sovereign Celestial Body-nya, tapi mengapa dia kalah telak setelah memanggil Sovereign Celestial Body miliknya? Sialan, Sovereign Celestial Body apa yang dibudidayakan bajingan itu? Itu sebenarnya sangat kuat. Wajah Luo Mang sangat gelap karena dia tidak bisa menahan gemuruh di dalam hatinya. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kualifikasi saya. Setelah menghancurkan segel cahaya Demonic Piton dengan telapak tangan, mata emas Mu Chen menatap Luo Mang. Sosok besar itu melonjak ke langit saat cahaya keemasan menyilaukan dipancarkan. Dalam radius 100 mil, itu bisa terlihat jelas. Riak energi spiritual yang sangat keras meledak di langit seperti meteorit emas yang jatuh. Wajah Luo Mang tidak sedap dipandang saat dia melihat cahaya keemasan yang menyebar di cakrawala. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba melihat City Lord of the Blood Vulture City dan Black Rock City saat dia meraung, "Kalian berdua, serang bersamaku." Tuan Kota Hering Darah dan Tuan Kota Batu Hitam saling bertukar pandang. Tak lama setelah itu, mereka hanya bisa mengatupkan gigi saat mereka menginjak kaki dan terbang ke langit juga. Berdengung, tepat ketika mereka berdua melayang ke langit, fluktuasi energi spiritual yang aneh tiba-tiba menyebar. Banyak orang menyipitkan mata saat melihat 6 teratai hitam turun dari langit. Mereka berubah menjadi 2 berkas cahaya hitam besar saat mereka jatuh seperti meteor dan menghantam tubuh kedua Tuan Kota. Energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka saat kedua penguasa kota, yang akan menyerang, dipaksa mundur ke tanah. Ledakan, meteor emas juga turun pada saat ini saat benda surgawi berdaulat turun dari langit. Tangan emas besar seperti matahari keemasan saat ditekan. Itu ditujukan pada Luo Mang. Tekanan mengerikan menyelimuti saat tanah di bawah mulai retak. Wajah Luo Mang berubah drastis saat ini. Jelas, dia merasakan betapa mengerikannya serangan dari Mu Chen ini. Tidak semudah itu mengalahkanku. Luo Mang meraung dengan ekspresi biadab saat dia mengangkat kedua telapak tangannya tinggi-tinggi. Energi spiritual dalam tubuhnya meledak tanpa hambatan. Energi spiritual yang gelap gulita seperti tinta, menyebabkan langit menjadi gelap saat angin kencang bertiup di antara langit dan bumi. Sovereign Celestial Body-nya tidak sekuat milik Mu Chen. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kelas 2 puncak. Mengandalkan energi spiritualnya yang jauh melebihi Mu Chen, dia tidak takut dengan bentrokan pihak lain. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita. Selama dia bisa meredam dorongan Mu Chen, masalah dia berjanji setia hari ini akan dibiarkan tidak menentu. Ledakan, saat matahari keemasan turun, itu dengan keras berbenturan dengan energi spiritual hitam pekat yang seperti ular sanca iblis yang mengerikan di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Mata semua orang tiba-tiba melebar pada saat ini. Tinju ini mungkin cukup untuk menentukan pemenangnya. Matahari keemasan membawa kilau yang menyilaukan saat ditekan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan keras berbenturan dengan energi spiritual yang sangat deras yang seperti piton iblis. Ledakan, pada saat tabrakan, gelombang udara yang terlihat menyebar seperti banjir. Alun-alun yang kokoh itu juga seperti gelombang, runtuh lapis demi lapis dengan suara berderak sebelum runtuh. Retakan menyeramkan terus menyebar. Banyak tokoh di alun-alun juga dengan cepat mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh dampak yang mengerikan itu. Energi piton iblis pemakan langit. Dalam tubuh surgawi piton iblis, wajah Luo Mang ganas saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuh surgawi piton iblis.
Energi spiritual hitam yang deras mengeluarkan suara mendesis pada saat ini. Saat energi spiritual bergoyang, sepasang pupil merah muncul. Gelombang aura tak menyenangkan tiba-tiba meledak. Karena Luomang telah menyerap esensi darah Sky Demonic Python, itu menyebabkan energi spiritualnya bercampur dengan aura yang keras dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu bahkan lebih ganas dari energi spiritual biasa. Di masa-masa biasa, Luomang mengandalkan keunggulan ini untuk mengalahkan entah berapa banyak lawan yang dia hadapi. Namun, kali ini, dia tidak mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Tidak hanya energi spiritual Mu Chen menyatu dengan api abadi, itu juga diperkuat oleh api matahari yang agung. Tingkat kesombongan jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan energi spiritual Luomang, yang memiliki aura ganas setelah menyerap esensi darah Piton Iblis Langit. Oleh karena itu, ketika Demonic Python mendesis, matahari kemasan yang menekan menjadi lebih menyilaukan. Gelombang api dari matahari besar menyapu. Dalam sekejap kontak, energi spiritual tak menyenangkan yang seperti Piton Iblis telah meledak menjadi kabut putih pekat, sebelum larut dengan kecepatan yang mencengangkan. Merasa, di dalam energi spiritual Piton Iblis, sepertinya ada suara mendesis sedih yang bergema. Wajah Luomang berubah drastis saat ini karena rasa tidak percaya yang pekat melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan ini. Energi spiritual yang sangat dia banggakan sebenarnya akan runtuh sedemikian rupa dari konfrontasi ini. Ledakan. Namun, pada saat ini, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Matahari kemasan telah langsung menekan dan menghantam tubuh besar tubuh surgawi Piton Iblis. Dong, bumi hancur dan tubuh surgawi Piton Iblis dihancurkan ke tanah. Seluruh alun-alun telah runtuh pada saat ini dan patung Piton Iblis telah menjadi abu. Cahaya kemasan di langit menghilang. Sosok emas raksasa berdiri di langit, melihat ke bawah seolah-olah sedang melihat semut, acuh tak acuh dan bermartabat. Asap dan debu di bawah berangsur-angsur menghilang, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melihat ke atas. Seketika, serangkaian napas dingin tersedot saat tubuh surgawi Piton Iblis di kawah itu compang camping dengan fluktuasi energi spiritual yang kacau menyebar. Pada akhirnya, benda surgawi telah menjadi transparan sebelum benar-benar menghilang. Ketika tubuh surgawi Piton Iblis menghilang, sosok yang menyedihkan jatuh darinya. Luomang terhuyung dan mendarat di tanah reruntuhan. Wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas, tubuh surgawi Piton Iblis terluka parah setelah dihancurkan oleh Mu Chen. Tubuh Dharma Piton Iblis Luomang telah rusak. Keributan segera terdengar. Jelas, mereka terkejut dengan adegan ini. Dengan kekuatan Luomang, dia telah mencapai puncak alam penguasa kelas 2. Selain keunikan tubuh surgawi Piton Iblis, akan sulit baginya untuk menemukan lawan di antara penguasa kelas 2. Tapi sekarang, tubuh surgawi Piton Iblisnya dihancurkan oleh seorang pemuda penguasa kelas 1. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Ketika penguasa kota di langit sekitarnya melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka berkedut tak terkendali. Komandan baru Istana Jiuyu sebenarnya sangat ganas. Mungkinkah Istana Jiuyu benar-benar akan bangkit? Tuan Kota Hering Darah dan Tuan Kota Batu Hitam, yang telah bergerak sebelumnya, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sebelumnya, mereka berdua tertangkap basah oleh Mu Chen, yang memungkinkan Mu Chen mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi Luomang. Di langit, Grid Solar Unding Body berdiri saat memandang Luomang dengan mata emasnya yang menyilaukan. Suara acuh tak acuh bergema, sepertinya saya memenuhi syarat untuk memberhentikan Anda. Wajah Luomang pucat pasi. Segera setelah itu, senyum aneh muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah penguasa kota Hering Darah, penguasa kota Batu Hitam dan yang lainnya. Sebelum meraung, Tuan Raja Elang Darah telah menginstruksikan kami bahwa jika kalian berpikir bahwa kalian akan memiliki kehidupan yang baik setelah bocah ini berhasil, maka teruslah menonton. Wajah Blood Vulture City Lord dan Black Rock City Lord sedikit berubah saat mereka mengatupkan gigi dan menonjol. Di antara para penguasa kota di belakang mereka, tatapan beberapa dari mereka berfluktuasi. Pada akhirnya, 4 sosok juga menonjol. Keempat City Lord itu memiliki hubungan dekat dengan Bloodhawk Hall di masa lalu dan dapat dianggap sebagai cakar dari Bloodhawk Hall. Mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Istana Jiuyu berhasil menaklukkan tuan kota itu, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Mu Chen terus seperti ini. Meskipun mereka tidak berani meremehkan Mu Chen setelah menyaksikan kekuatannya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Dengan begitu banyak dari mereka bergandengan tangan, mustahil bagi Mu Chen untuk menjadi lawan mereka, tidak peduli berapa banyak kartu yang dia miliki. Meskipun itu tidak baik untuk reputasi mereka jika mereka bergandengan tangan, mereka jelas tidak dapat diganggu tentang hal itu saat ini. Blood Vulture City Lord dan 5 City Lord lainnya melayang di langit, mengelilingi Grid Solar Unding Body yang telah diubah oleh Mu Chen. Energi spiritual tanpa batas berfluktuasi di sekitar mereka, menyebabkan angin kencang berhembus di wilayah ini. Saat melihat pemandangan ini, keributan kecil langsung terdengar di wilayah ini. Tuan kota itu benar-benar bergandengan tangan untuk berurusan dengan Mu Chen sendirian. Haha, Mu Chen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu benar-benar melawan 7 sendirian hari ini? Luomang tersenyum menakutkan saat dia terbang ke langit saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan muram dan puas diri. Tercela, Tang Bing dengan marah menggonggong saat melihat pemandangan ini. Di langit, Grid Solar Unding Body mekar dengan cahaya kemasan saat sosok Mu Chen muncul di kepala Celestial Body. Dia melihat kelompok 7 Luomang dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus mengeluarkan sedikit usaha untuk melawan Luomang sendirian. Bagaimanapun, dia hanyalah penguasa kelas 1. Jika 6 tuan kota lainnya dengan kekuatan yang layak bergandengan tangan, bahkan dia tidak akan bisa menghadapi mereka.
Mu Chen, aku tidak ingin memaksamu. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dengan aman, kata Luo Mang dengan suara serius. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum. Setelah itu, dia melihat tuan kota lain yang tidak bergerak dan berkata, apakah ada orang lain? Ketika tuan kota melihat betapa tenangnya Mu Chen dalam situasi ini, mereka merasakan kekaguman di hati mereka saat mereka saling memandang. Tidak ada yang berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Mereka berbeda dari Luo Mang dan yang lainnya. Meskipun mereka telah berjanji setia pada Bloodhawk Hall, mereka dipaksa oleh situasi saat itu. Selain itu, mereka telah diperas hingga kering oleh Bloodhawk Hall selama bertahun-tahun ini. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak kesan yang baik tentang Bloodhawk Hall. Hanya saja fondasi istana Jiuyu terlalu lemah di masa lalu, jadi mereka tidak berani berjanji setia kepada mereka. Tapi dari kelihatannya, sepertinya istana Jiuyu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kalau begitu hanya kalian bertujuh. Melihat ini, Mu Chen agak puas. Lagi pula, hanya ada beberapa tuan kota yang telah ditundukkan oleh Bloodhawk Hall, dan orang-orang itu seharusnya menjadi duri. Selama mereka dihilangkan, masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar. Luo Mang mengejek sambil menyilangkan tangannya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Karena kamu tidak mau mundur setelah aku memberimu jalan keluar, maka jangan salahkan aku. Jika kita kalah jumlah, Mu Chen menatap Luo Mang sambil menyeringai. Bukannya kamu satu-satunya yang tahu langkah ini. Wajah Luo Mang sedikit berubah saat dia melihat pasukan 9 meter, yang seperti sepetak awan hitam. Formasi ketat yang terakhir menyebabkan matanya sedikit menyipit. Hanya sekelompok massa. Namun pada akhirnya, Luo Mang masih mencibir dengan dingin. Jiuyu Guard termasuk di antara banyak pasukan di Great Heaven Domain. Mereka yang paling tidak terkenal, dan mereka selalu bersembunyi di istana Jiuyu, acuh tak acuh terhadap provokasi apapun. Ini membuat orang lain memandang rendah mereka, dan tidak berpikir bahwa mereka memiliki kecakapan pertempuran yang kuat. Apakah begitu? Mu Chen ringan tersenyum. Tak lama setelah itu, dengan sebuah pemikiran, tubuh abadi matahari besar bersiul dan melayang di atas penjaga Jiuyu. Jiuyu Guard, raungan dingin Mu Chen bergema di cakrawala. Di sini, suara gemuruh teratur tiba-tiba bergema saat penjaga Jiuyu, yang diam, tiba-tiba melebarkan mata mereka dengan marah. Riak energi spiritual yang tak terlukiskan menyapu, merobek awan di cakrawala. Countless people's hearts trembled as they looked at the Jiuyu Guard, we had never revealed themselves in the Great Heaven Domain. At this moment, they were like a lion that had gradually awakened. Jiuyu Battle Wheel. When Mu Chen's deep voice resounded, a pitch black halberd appeared in the hands of the Jiuyu Guard and they abruptly slammed it down. Rumble, thunder rumbled in the sky as torrential battle wheels soared into the sky. Those battle wheels were in a corporeal state as they violently gathered and intertwined. In the end, it had formed into a pitch black ocean of battle wheel in the hands of this troop. Thunderous roars constantly resounded, as if there were waves of enraged roars. Refined Battle Wheel. Ketika Luo Mang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Jiuyu Guard sebenarnya bisa menyempurnakan Battle Wheel mereka menjadi kondisi jasmani. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh pasukan yang telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Jangan takut, meskipun Jiuyu Guard dapat menyempurnakan Battle Wheel mereka, tidak ada yang bisa memerintahkannya. Mu Chen hanya bertanggung jawab atas Jiuyu Guard, jadi tidak mungkin baginya untuk menyatu dengan Battle Wheel. Tatapan Luo Mang berkedip saat dia berkata dengan tegas. 6 tuan kota lainnya menganggukkan kepala. Itu benar, jika seseorang ingin mengendalikan Battle Wheel, maka mereka harus menyatu dengannya. Tapi Mu Chen baru saja tiba di Great Heaven Domain dan hanya bertanggung jawab atas Jiuyu Guard untuk waktu yang singkat. Jadi apapun yang terjadi, mustahil baginya untuk mengendalikan Battle Wheel of the Jiuyu Guard. Tapi ketika suara mereka bergema, Mu Chen, yang duduk di atas kepala Great Solar Unding Body, memberi mereka senyum tipis dan dengan lembut mengangkat tangannya. Ledakan, bersamaan dengan Mu Chen mengangkat tangannya, wajah kelompok 7 Luo Mang membeku saat keterkejutan dan ketidakpercayaan menyembur keluar dari kedalaman mata mereka. Itu karena mereka melihat saat Mu Chen mengangkat tangannya, lautan luas Battle Wheel tersapu seperti badai. Dia benar-benar berhasil mengendalikan Battle Wheel of the Jiuyu Guard. Dan Mu Chen, yang telah mengendalikan Battle Wheel dari Jiuyu Guard, praktis telah membagi dirinya menjadi ribuan. Itu juga berarti bahwa kelompok 7 Luo Mang harus menghadapi serangan mengerikan lebih dari 1000 orang. Memikirkan hal ini, bahkan wajah Luo Mang tiba-tiba menjadi pucat. Battle Wheel seperti lautan saat berkumpul di atas pasukan Jiuyu. Battle Wheel berwarna hitam pekat dan saat bergulir, seolah-olah ada raungan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan nafsu bertarung yang bergema, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di kota Piton Iblis menatap pemandangan ini dengan keterkejutan dan keheranan di mata mereka. Itu karena mereka tahu betapa sulitnya persyaratan bagi pasukan untuk membentuk Battle Wheel. Itu membutuhkan pasukan untuk menjalani pelatihan yang lama dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk mencapai keseimbangan yang unik. Lebih jauh lagi, itu juga mengharuskan setiap orang di pasukan untuk mempertahankan mentalitas yang sama, untuk maju terus tanpa rasa takut. Hanya ketika wasiat dimasukkan ke dalam energi spiritual, maka Battle Wheels individu dapat dikumpulkan bersama tanpa hambatan dan membentuk kekuatan yang menakutkan. Hanya pasukan yang memiliki Battle Wheel yang bisa memiliki kekuatan pencegah yang menakutkan. Selain itu, tidak cukup hanya dengan membentuk Battle Wheel, karena dibutuhkan seseorang untuk mengendalikannya. Battle Wheel mirip dengan kekuatan penghancur mistis, dan membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya sebelum dapat digunakan untuk menyerang.
Jika seseorang ingin mengendalikan Battle Wheel dari sebuah pasukan, maka komandan inti dari pasukan tersebut akan dapat membentuk resonansi dengan Battle Wheel. Hanya dengan melakukan itu, Battle Wheel bisa dilepaskan. Namun, jika seseorang ingin membentuk resonansi dengan Battle Wheel pasukan, maka ia harus berlatih dengan pasukan untuk jangka waktu yang lama untuk membentuk pemahaman diam-diam. Yang terpenting, saat pemontrol mengendalikan Battle Wheel akan mengalir ke dalam tubuh. Jika pikiran seseorang tidak teguh, maka keinginan mereka akan langsung diencerkan oleh Battle Wheel yang tak terbatas. Sedemikian rupa sehingga jika seseorang ceroboh, mereka bahkan mungkin akan mendapat serangan balasan dari Battle Wheel. Justru karena banyak kondisi untuk mengendalikan Battle Wheel, jadi ketika semua orang melihat Mu Chen mengangkat tangannya, Battle Wheel yang mirip dengan lautan hitam melonjak. Battle Wheel yang mirip dengan lautan hitam juga melonjak dan saat bersiul, ada keterkejutan di wajah Lin Yun. Mu Chen hanya datang ke Great Heaven Domain untuk waktu singkat 2-3 bulan, dan waktu dia mengendalikan pasukan Jiu Yu bahkan lebih singkat. Tidak ada yang menyangka bahwa dia dapat mencapai tingkat kecocokan dengan Battle Wheel dari pasukan Jiu Yu dalam waktu sesingkat itu. Kelompok 7 Luo Mang, mereka juga melihat adegan ini dengan wajah pucat karena mereka tahu bahwa jika Mu Chen benar-benar bisa mengendalikan Battle Wheel Jiu Yu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Di bawah tatapan putus asa mereka, Mu Chen masih diam-diam duduk di kepala Great Solar Unding Body saat dia dengan acuh tak acuh menatap mereka dengan pupil hitamnya. Di kedalaman matanya, ada sedikit panas yang melonjak. Di bawah kendali Mu Chen, Battle Wheel yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Namun, tahun-tahun kultivasi yang pahit juga telah memberi Mu Chen wasiat seperti batu, kehendak pertempuran yang dikumpulkan dari 1000 tentara. Meskipun megah, jelas tidak mungkin untuk melahap keinginannya. Battle Wheel yang melonjak seperti banjir yang bersiul di dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan Battle Wheel yang berkobar melonjak di mata Mu Chen. Dia memandang Luo Mang dan yang lainnya sambil perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Jarinya turun sangat lambat, seolah-olah dia sedang membawa gunung. Tapi pada saat itu, ruang di depannya hancur seperti kaca. Seperti pecahan kaca, retakan yang bisa dilihat dengan mata telanjang dengan cepat memanjang. Mengaum, lautan Battle Wheel di bawah mengeluarkan suara gemuruh saat Battle Wheel yang gelap gulita melonjak ke langit, membentuk seberkas cahaya hitam besar yang ditembakkan. Itu adalah seberkas cahaya. Dengan kehendak pertempuran dan energi spiritual pasukan Jiu Yu, selain kendali Mu Chen, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan hanya bisa dihindari oleh penguasa kelas 3. Ledakan, wajah kelompok 7 Luo Mang berubah drastis saat mereka melihat sinar Battle Wheel yang melesat. Segera, mereka bertujuh meraung dengan marah saat energi spiritual dalam tubuh mereka meledak tanpa kendali. Energi spiritual tanpa batas terbentuk menjadi 7 layar cahaya energi spiritual besar di depan mereka. Saat layar cahaya turun, mereka seperti Rashomon, mengisolasi hidup dan mati. Ledakan, namun, pancaran Battle Wheel tidak berhenti saat terbang dengan keras. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menghantam layar cahaya energi spiritual yang berdiri di antara langit dan bumi. Ledakan, 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 saat berkas cahaya melesat, kekuatan yang mengerikan dilepaskan, menyebabkan 7 layar cahaya terkoyak dalam sekejap. Adegan yang menghancurkan itu membuat banyak orang tercengang. Pertahanan gabungan dari 7 tuan kota sebenarnya lemah seperti kertas. 7 layar cahaya langsung hancur, menyebabkan wajah kelompok 7 Luo Mang menjadi merah saat mereka menyemburkan seteguk darah. Sosok mereka terbang dengan cara yang menyedihkan karena fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka menjadi sangat kacau. Ledakan, ketujuh dari mereka mundur dengan menyedihkan saat ketakutan di mata mereka semakin pekat. Itu karena mereka melihat bahwa setelah pancaran Battle Wheel merobek layar cahaya, momentumnya tidak berkurang saat itu menghantam mereka dengan keras. Jika mereka terkena serangan seperti itu, bahkan jika ketujuh dari mereka tidak mati, mereka akan lumpuh. Mu Chen itu tidak akan menahan diri sama sekali. Rasa dingin melonjak di hati kelompok 7 Luo Mang. Komandan baru istana Jiu Yu benar-benar kejam. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Dia jelas akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet itu. Suara mendesing, sinar pertempuran akan dengan kejam terbang dan muncul di hadapan mereka bertujuh dalam sekejap mata. Rune spasial yang hancur menyebabkan rasa takut yang kuat muncul di mata mereka bertujuh. Di bawah tekanan yang menakutkan, mereka bahkan tidak bisa meneriakkan kata-kata untuk menyerah. Keributan terdengar di wilayah ini saat wajah banyak tuan kota yang menyaksikan pertempuran bergetar tak terkendali. Komandan baru istana Jiu Yu akan membunuh untuk membangun kekuatannya. Kita celaka, di bawah tatapan putus asa dari kelompok 7 Luo Mang, seberkas cahaya menyelimuti mereka. Namun, tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mati, teriakan elang yang tajam tiba-tiba bergema di wilayah ini. Li, pada saat itu ketika teriakan elang bergema, cahaya merah darah menembus ruang saat itu menghantam sinar hitam Battle Wheel dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan, dua energi yang menakutkan bentrok bersama, menyebabkan badai energi spiritual mendatangkan malapetaka. Kelompok 7 Luo Mang tersapu oleh gelombang kejut saat tubuh mereka ditembakkan seperti bola meriam, merobek bekas luka dalam yang panjangnya ribuan kaki di jalan-jalan kota yang luas. Mu Chen melihat badai energi spiritual yang menghancurkan saat dia sedikit menyipitkan matanya. Tak lama setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah halaman. Langit di sana tiba-tiba berwarna merah darah. Warna merah darah dengan cepat terbang dan dalam sekejap, itu sudah muncul di langit kota. Saat cahaya merah darah menghilang, pasukan yang tampak berdiri di atas awan darah muncul dalam sekejap. Pasukan itu mengenakan baju besi merah darah dengan tombak darah di tangan mereka. Aura tak menyenangkan dipancarkan dari tubuh mereka saat melayang ke langit.
Di atas pasukan berwarna merah darah itu, ada juga battle wheel berwarna merah darah yang telah terbentuk menjadi awan darah. Di dalam awan darah, sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu, pasukan Bloodhawk dari Bloodhawk Hall. Ada juga salah satu dari 4 penguasa domain besar, Wu Tian. Orang-orang dari Bloodhawk Hall akhirnya muncul. Ini bagus, bahkan pasukan Bloodhawk telah dikerahkan. Petik 2, petik 2. Ketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya di kota melihat pasukan merah darah, kegemparan langsung terdengar. Tak lama setelah itu, banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sepertinya istana Jiuyu dan Bloodhawk Hall benar-benar telah runtuh, sampai-sampai pasukan dari kamp masing-masing pun terseret keluar. Ketika Tang Bing melihat penampilan Bloodhawk Troop, wajahnya sedikit berubah. Sosoknya bergerak dan muncul di samping Mu Chen sambil dengan lembut berkata, "Ini Wu Tian." Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok di atas pasukan merah darah dan tersenyum, "Kalian akhirnya tidak bisa duduk diam lagi." Wajah Wu Tian dingin saat dia menatap Mu Chen. Persiapan mereka di kota Piton Iblis sudah cukup untuk membuat Mu Chen kehilangan seluruh wajahnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya tidak kehilangan muka, dia bahkan memberikan tamparan keras ke wajah Bloodhawk Hall mereka. Jika mereka masih tidak menunjukkan diri, maka Bloodhawk Hall mereka pasti akan kehilangan muka. Mu Chen, bawa orang-orangmu dari istana Jiuyu dan nyala dari kota Piton Iblis. Ini adalah wilayah Bloodhawk Hall kami dan kami tidak menyambut kalian. Nada bicara Wu Tian menakutkan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan ringan tersenyum. Tak lama setelah itu, dia dengan samar berkata, Luo Mang dan 6 tuan kota lainnya telah disingkirkan dari posisi mereka. Di masa depan, kota-kota ini akan berada di bawah kendali istana Jiuyu saya. Jika Bloodhawk Hall Anda dengan sembrono ikut campur, maka jangan salahkan istana Jiuyu saya karena tidak memberikan wajah apapun. Wajah Wu Tian berkedut saat dia tersenyum karena amarah yang luar biasa, kata-kata yang arogan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut kota-kota ini hari ini. Pasukan elang darah, bersamaan dengan raungan Wu Tian, pasukan yang seperti awan darah meraung serempak. Seketika, aura tak menyenangkan melonjak ke langit saat battle wheel yang tak terbatas memenuhi langit dan bumi, seolah-olah ada bau darah yang menyebar. Pasukan Bloodhawk adalah kekuatan tempur penting dari Bloodhawk Hall. Jumlah mereka kira-kira 5.000, beberapa kali lebih kuat dari tentara Jiuyu. Namun, tidak semuanya datang bersama Wu Tian. Namun meski begitu, jumlah mereka masih 2 kali lipat dari 1.000 tentara Jiuyu. Di kota ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang pasukan Bloodhawk yang memiliki momentum yang mencengangkan dan wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Dikatakan bahwa ketika Bloodhawk Hall memperluas wilayah mereka, mereka telah melakukan pembantaian di banyak kota. Oleh karena itu, pasukan Bloodhawk memiliki reputasi terkenal di Great Heaven Domain. Ketenaran mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tentara Jiuyu. Wu Tian berdiri di awan darah yang melonjak saat dia menatap Mu Chen seperti ular berbisa. Suara dinginnya bergema di seluruh kota. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk keluar dari kota Piton Iblis. Jika tidak, sedikit kekayaan istana Jiuyumu akan jatuh di sini hari ini. Mu Chen memandang Wu Tian, yang memiliki tatapan dingin, dan tersenyum ringan. Rasa dingin mengalir di pupil hitamnya saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan bergema di langit yang dipenuhi darah. Maaf, tapi aku menolak. Saya menolak. Ketika tawa samar Mu Chen terdengar di langit kota Piton Iblis, itu menyebabkan atmosfer di wilayah ini perlahan membeku. Banyak orang saling memandang saat mereka samar-samar merasakan percikan api di udara. Haha, berani sekali. Wu Tian sepertinya tidak terkejut dengan jawaban Mu Chen. Oleh karena itu, senyum yang tergantung di sudut mulutnya menjadi semakin menakutkan. Tak lama kemudian, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Battle wheel yang tak terbatas yang seperti lautan darah langsung mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat. Wu Tian tersenyum sambil menatap Mu Chen. Karena istana Jiuyumu telah memilih untuk mengambil tindakan, maka kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Saat ini, jangan berharap Raja Jiuyu datang dan menyelamatkanmu. Meskipun dia tersenyum, niat membunuh yang menakutkan yang dipancarkan dari senyumnya sangat pekat. Aku harus mengembalikan kata-kata itu kepada Komandan Wu Tian. Pada saat itu, Lord Bloodhawk King hanya bisa menyaksikan pasukan Bloodhawk menderita kerugian besar. Mu Chen tersenyum. Haha, berani. Wu Tian tertawa ke arah langit. Tak lama setelah itu, tawanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya dan mencibir. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan siapa hari ini. Ledakan, seiring dengan lambaian tangan Wu Tian, pasukan Bloodhawk yang mengenakan baju besi darah tiba-tiba meraung. Raungan mereka seperti guntur saat energi spiritual berwarna merah darah melonjak ke langit bersama dengan battle wheel yang haus darah. Seluruh langit telah berubah merah pada saat ini. Lautan darah di bawah kaki Wu Tian tampaknya menjadi lebih megah saat tekanan kuat melanda wilayah ini, menyebabkan angin kencang bersiul. Saat Tang Bing melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah. Wu Tian telah mengendalikan pasukan Bloodhawk selama bertahun-tahun. Dia sudah agak akrab dengan Battle Wheel of the Bloodhawk Troop. Sekarang dia bisa mengendalikannya, kekuatannya sangat kuat. Mu Chen, Tang Bing menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Ada kekhawatiran di matanya. Mu Chen tersenyum lembut padanya. Dia berkata dengan lembut, Saudari Tang Bing, jangan khawatir. Penjaga Jiuyu adalah darah, keringat, dan air matamu selama ini. Mereka tidak akan lebih lemah dari siapapun. Karena Sister Tang Bing menyerahkannya kepada saya tidak akan membiarkan siapapun mengalahkan mereka. Petik 2.
Meskipun istana Jiuyu mengalami penurunan drastis karena hilangnya Jiuyu, Tang Bing tidak pernah berhenti melatih pengawal Jiuyu. Sedemikian rupa sehingga untuk kekuatan terakhir pasukan Jiuyu, dia bersedia memberikan semua cairan spiritual berdaulat yang dialokasikan ke pasukan Jiuyu untuk dikembangkan. Dapat dikatakan bahwa pasukan Jiuyu adalah darah dan keringat Tang Bing. Justru karena pengorbanan Tang Bing, pengawal Jiuyu tidak meninggalkan istana Jiuyu bahkan ketika status mereka anjlok. Selain itu, mereka telah mempertahankan kekuatan tempur mereka. Meskipun pasukan Jiuyu tidak sebanyak pasukan Bloodhawk, kualitas mereka tidak kalah dengan pasukan Bloodhawk. Melihat senyum lembut Mu Chen, Tang Bing tidak bisa menahan perasaan masam di hidungnya. Matanya menjadi sedikit merah. Kegigihannya selama bertahun-tahun ini mungkin tampak bodoh di mata orang lain, tetapi dia sangat bertahan. Sekarang kegigihannya dapat dipahami, dia pasti sedikit tersentuh. Kalau begitu, berhati-hatilah. Bibir kemerahan Tang Bing sedikit terbuka. Dibandingkan dengan masa lalu, suaranya yang terdengar manis jauh lebih lembut. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat pasukan 9 meter mengenakan baju besi hitam. Dari mata mereka, dia tidak melihat rasa takut. Sebaliknya, ada niat bertarung yang sudah lama ditekan. Mungkin mereka juga sudah lama menunggu hari ini. Selama kalian tidak takut, maka aku bisa memimpin kalian untuk menghadapi lawan manapun. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tak lama kemudian, rasa dingin berkumpul di pupil hitamnya saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Jiuyu Battle Wheel, ledakan, tombak hitam di setiap tangan Jiuyu Troll terbanting saat raungan yang dalam terdengar di cakrawala seperti guntur. Pertempuran hitam gelap akan bangkit, menyelimuti cakrawala seperti awan hitam. Dua Battle Wheels tersebar di langit dan bumi, membelah langit menjadi dua. Pada saat ini, semua orang secara bertahap mundur dari Battle Wheel dari kedua pasukan. Mereka jelas mengerti bahwa keributan dari kedua belah pihak tidak akan ada bandingannya dengan sebelumnya begitu mereka bertarung. Sedemikian rupa sehingga bahkan kota itu mungkin tidak dapat diselamatkan. Kedua belah pihak tampaknya mengabaikan konsekuensi. Seluruh kota hening dengan hanya dua Battle Wheels yang tak terbatas bersiul melintasi langit seperti banjir, mendatangkan malapetaka di langit dan bumi seperti dua binatang buas tak tertandingi yang akan menerkam. Di bawah suasana tegang, mata Mu Chen dan Wu Tian tiba-tiba menjadi dingin. Ledakan, dua Battle Wheels yang tak terbatas bersiul pada saat yang sama, mirip dengan segudang ombak saat mereka menyapu dengan keras. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke langit. Tepat ketika mereka mengangkat hati mereka dan bersiap untuk menyaksikan konfrontasi antara dua pasukan dari Great Havenlow Domain, ruang tiba-tiba terdistorsi di langit tempat kedua Battle Wheels bentrok. Siluet tiba-tiba muncul dan dengan flip tangannya, dua Battle Wheels yang tak terbatas langsung ditekan oleh telapak tangannya dan dihancurkan menjadi kehampaan. Berdesir, pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Tatapan mereka melesat dan seluruh kota mulai mendidih. Itu, salah satu dari tiga kaisar domain surga besar, Kaisar Tidur. Aku tidak pernah berpikir bahwa sosok yang begitu hebat pun akan terkejut. Petik 2, petik 2. Di atas langit, Mu Chen dan Wu Tian tercengang ketika mereka melihat siluet itu, sebelum mereka segera menangkupkan tinju mereka dan menyapa, kami menyapa Tuhan. Siluet itu dengan malas melambaikan tangannya. Jelas, bukan tubuh asli Kaisar Tidur yang turun, tapi terbentuk dari energi spiritualnya. Namun, hanya fisik spiritualnya saja yang dapat dengan mudah menghancurkan surat wasiat pertempuran pasukan Jiuyu dan pasukan Bloodhawk. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Meskipun pertempuranmu sesuai dengan aturan, bagaimanapun, kota Piton Iblis adalah kota yang penting. Jika dihancurkan, kerugiannya tidak akan kecil. Kaisar Tidur dengan samar berkata. Masalah ini bukan yang diinginkan Bloodhawk Hall. Hanya saja Mu Chen sombong dan tidak tahu besarnya langit dan bumi. Oleh karena itu, saya berharap Tuhan dapat memberhentikannya dari posisi komandannya. Wu Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Istana Jiuyuku hanya mengambil kembali kota-kota milik kami. Olah Bloodhawkmu menghalangi kami, jadi kamu harus membayar berapapun harganya. Nada Mu Chen tenang, tapi dia juga melawan. Kaisar Tidur melambaikan tangannya, menyela perselisihan di antara keduanya. Ini bukan tempat untuk memulai perang, jadi kamu harus berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Selanjutnya, ekspedisi domain surga besarku akan segera dimulai. Kami dapat dengan bebas menaklukkan wilayah yang luas itu, jadi mengapa kalian harus fokus pada ini? Petik 2. Wu Tian sedikit mengernyitkan alisnya. Kaisar Tidur memiliki status yang sangat tinggi di domain surga besar. Kata-katanya, dengan status Wu Tian, dia secara alami tidak berani membantahnya. Tapi itu tidak akan bermanfaat bagi Bloodhawk Hall mereka jika mereka membiarkan masalah ini berlalu. Haha, kata-kata Lord Meng masuk akal. Tapi kota-kota ini telah dikelola oleh Bloodhawk Hall saya selama bertahun-tahun. Bukankah terlalu mudah bagi istana Jiuyu untuk mengambilnya kembali dengan mudah? Sementara Wu Tian terdiam, ledakan tawa tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Setelah itu, sosok cahaya yang samar-samar terlihat muncul di langit di atas pasukan Bloodhawk. Penampilan itu adalah Bloodhawk King. Wu Tian melihat penampilan Bloodhawk King. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Oh, lalu apa yang diinginkan Bloodhawk Hall Anda? Petik 2. Tapi saat Bloodhawk King muncul, suara dingin yang penuh dengan ejekan juga terdengar. Orang hanya bisa melihat sosok cahaya buram dari Raja Jiuyu. Dia juga muncul dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa mereka berdua memperhatikan tempat ini. Sekarang Kaisar Tidur telah muncul, barulah mereka muncul. Banyak orang di kota menyaksikan pemandangan ini dan dalam hati mendecakkan bibir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Jiuyu King dan Bloodhawk King akan benar-benar muncul dalam pertempuran ini.
Kedua kekuatan ini memang seperti api dan air. Apa yang kamu inginkan? Tatapan Bloodhawk King berkedip saat dia mencibir, tidak apa-apa jika kalian ingin merebut kembali kota-kota ini. Karena Tuan Meng telah mengatakan bahwa ini bukan tempat yang cocok untuk bertarung, maka pasukan Bloodhawk saya akan menunggu kalian di medan perang militer 3 hari dari sekarang. Selama kalian bisa mengalahkan pasukan Bloodhawk saya, kami tidak hanya akan mengembalikan 50 kota ini, Bloodhawk Hall saya juga akan menawarkan 50 kota lagi dan 5 pelet penguasa. Berdesir, ketika Bloodhawk King berbicara, itu langsung menimbulkan kegemparan. Sepertinya mereka semua terpana dengan jumlah besarnya. Begitu saja, itu adalah kepemilikan 100 kota. Selain itu, 5 pelet berdaulat juga sangat mahal. Dikatakan bahwa siapapun di bawah penguasa kelas 4 dapat meningkatkan kekuatan mereka 1 tingkat jika mereka mengkonsumsinya. Dengan demikian, ahli sovereign yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk itu seperti sekawanan bebek. Istana Jiuyu juga sedikit terpana. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Bloodhawk King akan sangat menentukan. Sepertinya dia benar-benar membayar mahal untuk menangani Istana Jiuyu. Tapi, jika Istana Jiuyumu kalah, aku tidak menginginkan apapun dari kalian. Kamu hanya perlu tunduk pada Bloodhawk Hall-ku. Secara alami, aku tidak akan ikut campur dalam urusan Istana Jiuyumu. Bloodhawk King samar-samar tersenyum saat dia berbicara lagi. Anda, alis Tangbing sedikit berkerut saat wajahnya menjadi pucat karena marah. Bloodhawk King benar-benar ambisius, tidak bermoral untuk mempermalukan Istana Jiuyu mereka. Saat mereka tunduk, bahkan jika itu hanya kata-kata, Istana Jiuyu mereka akan benar-benar kehilangan semangat mereka dan tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Mu Chen, yang berdiri di sampingnya, juga sedikit menyipitkan matanya saat cahaya dingin muncul di matanya. Kaisar tidur sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Lagi pula, persaingan di Great Heaven Domain sangat ketat. Hanya melalui persaingan, vitalitas kekuatan besar dapat dipertahankan. Bagaimana, saya tidak akan menertawakan kalian jika kalian tidak berani menerima tantangan saya. Hanya saja kalian bisa melupakan tentang merebut kembali kota-kota itu. Raja Bloodhawk memandang Jiuyu dengan ejekan. Wajah Jiuyu dingin, dia secara alami tahu pikiran jahat dari Bloodhawk King. Tak lama setelah itu, dia menoleh dan melihat siluet ramping di bawah. Raja Bloodhawk jelas menginginkan kedua pasukan untuk bertarung, dan Mu Chen adalah komandan pasukan Jiuyu. Oleh karena itu, tantangan ini masih bergantung pada keputusan Mu Chen. Setiap tatapan diarahkan pada Mu Chen saat ini. Wu Tian menyilangkan tangan saat dia menatap Mu Chen dengan senyum main-main. Langkah Raja Bloodhawk ini telah memaksa Istana Jiuyu menemui jalan buntu. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sudut bibir Mu Chen perlahan naik menjadi lengkungan dingin saat dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah Jiuyu. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Jiuyu tertegun, sebelum dia mengatupkan giginya dan suaranya yang dingin bergema di seluruh wilayah ini. Baiklah, Istana Jiuyuku akan menerima taruhan ini. 3 hari dari sekarang, Bloodhawk Hall Anda akan mempersiapkan segalanya di medan perang. Haha, benar-benar layak menjadi Raja Jiuyu, sungguh mengagumkan. Mendengar bahwa Jiuyu benar-benar menyetujui taruhan itu, Raja Bloodhawk tidak bisa menahan tawa. Namun, mata merahnya melonjak dengan kengerian dan kelicikan. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkan masa lalu berlalu. 3 hari dari sekarang, Bloodhawk Hall-ku akan menunggu kabar baikmu di military battle stage. Melihat tujuannya telah tercapai, Bloodhawk King tidak lagi berbicara omong kosong. Dia melambaikan tangannya dan cahaya tak terbatas menyapu, menyelimuti pasukan Bloodhawk. Tak lama setelah itu, mereka berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menyerbu ke teleportation spiritual array di kota. Saat cahaya melonjak, mereka semua menghilang. Di langit, Kaisar tidur tak berdaya tersenyum saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia adalah salah satu dari 3 kaisar, dia tidak bisa menghentikan taruhan yang telah disetujui kedua belah pihak. Dia hanya bisa melirik Jiuyu dan Mu Chen, sebelum siluetnya perlahan menghilang. Jiuyu mendarat di samping Mu Chen dan berkata, kamu telah bekerja keras. Ayo kembali ke istana Jiuyu untuk membahas ini. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan memimpin pasukan Jiuyu keluar, menghilang ke dalam arah spiritual teleportasi. Bersamaan dengan kepergian kedua belah pihak, kota yang tadinya sepi itu langsung diliputi kegemparan. Kali ini, akan hidup. Pasukan Bloodhawk dan pasukan Jiuyu akan habis-habisan. Raja Bloodhawk jelas memprovokasi istana Jiuyu. Baik itu dalam hal kekuatan atau kuantitas, pasukan Bloodhawk bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasukan Jiuyu. Begitu pertempuran berskala besar pecah, aku takut pasukan Jiuyu tidak akan menjadi lawan mereka. Belum tentu begitu, meskipun pasukan Bloodhawk tidak kecil, biasanya dikendalikan oleh beberapa komandan. Wu Tian paling banyak hanya bisa mengendalikan setengahnya. Jika dia dengan paksa mengendalikannya, saya khawatir dia akan menderita serangan balasan. Petik 2. Tapi bahkan setengah dari pasukan Bloodhawk cukup untuk menghancurkan pasukan 9 neter, yang hanya memiliki 1000 orang. Jika Jiuyu Gong berani setuju, dia harus memiliki beberapa kartu truf. Siapa tahu, di aula utama istana Jiuyu, Jiuyu duduk di kursi tertinggi dengan sedikit kerutan di wajahnya. Suasana di aula sedikit berat. Sepertinya Raja Bloodhawk telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan kita. Jiuyu berkata perlahan, mata Blood Eagle King tajam dan dia tahu bahwa fondasi istana Jiuyu lemah. Dia sangat membutuhkan untuk mengendalikan kota-kota itu dan mendapatkan cairan spiritual sovereign yang cukup. Oleh karena itu, dia menawari mereka hadiah yang tak tertahankan untuk membujuk mereka berpartisipasi dalam taruhan.
Ini adalah kesempatan bagi istana 9 meter mereka, tetapi itu juga merupakan jebakan yang sangat berbahaya. Jumlah pengawal elang darah jauh melebihi pengawal Jiuyu kita. Ini adalah bentrokan langsung. Tidak ada manfaat apapun untuk Jiuyu Guard kami. Tang Bing berkata dengan nada khawatir. Qiusan dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Mu Chen, yang tidak berbicara sepatah kata pun. Penampilan Mu Chen hari ini telah memenangkan kepercayaan mereka. Berapa banyak orang di pengawal elang darah? Mu Chen akhirnya bertanya di bawah tatapan mereka. Ini lebih dari 5.000, tetapi dengan kemampuan Wu Tian, itu tidak mungkin. Tapi dengan kemampuan Wu Tian, dia hanya bisa mengendalikan setengah dari mereka. Lebih dari itu dan dia pasti akan menderita serangan balik dari Battle Wheel. Tapi bahkan setengah dari mereka jauh lebih banyak dari Jiuyu Guard kita. Qiusan segera menjawab. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Penjaga elang darah bukanlah kru yang beraneka ragam, dan mereka bahkan memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain fakta bahwa Wu Tian bukanlah seseorang yang mudah dihadapi, taruhan ini tidak akan mudah. Mu Chen, apa peluangmu memenangkan taruhan ini? Tang Bing mau tidak mau bertanya. Masalah ini terlalu penting untuk istana Jiuyu. Jika mereka menang, itu akan cukup bagi istana Jiuyu untuk kembali. 100 kota memungkinkan sumber daya istana Jiuyu meningkat pesat. Tetapi jika mereka kalah, itu juga akan berakibat fatal. Istana Jiuyu dan Blood Eagle Hall memiliki status yang sama di Great Heaven Domain. Jika istana Jiuyu mengaku kalah, mereka pada dasarnya akan kehilangan status ini, yang akan menjadi pukulan telak bagi moral seluruh istana Jiuyu. Mu Chen perlahan berkata, jika Wu Tian hanya bisa mengendalikan setengah dari Blood Eagle Guard, kita masih memiliki peluang untuk menang. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan kita. Nada suaranya rendah, dan bau darah yang kental bertiup, menyebabkan hati semua orang di aula menggigil. Tampaknya pertempuran ini pasti akan berdarah. Ini menyangkut kelangsungan hidup istana Jiuyu. Semua orang di aula terdiam karena ini. Yang paling. Dalam kesunyian aula, suara halus dan jernih tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang gadis kecil berpakaian hitam duduk di samping Mu Chen. Tangan kecilnya memegang buah saat dia mengunyahnya, mengeluarkan suara bergerak. Dia secara alami adalah mandala yang sulit dipahami. Siapa dia? Tang Bing dan yang lainnya mau tidak mau melebarkan mata mereka. Ini adalah tempat penting di istana Jiuyu, dan istana Jiuyu dijaga ketat di luar. Mengapa gadis kecil ini tiba-tiba muncul? Batuk, jangan gugup. Dia, adik perempuanku. Mu Chen tak berdaya menghela nafas. Mendengar kata-katanya, alis mandala yang ramping terangkat saat dia menggigit buah itu. Dia tidak membantah, tetapi dengan malas berkata, saya dapat membantu Anda dengan sesuatu, tetapi ada syaratnya. Mu Chen tertegun. Kondisi apa? Senyuman manis muncul di wajah cantik mandala yang seperti boneka. Penampilannya sangat murni dan menggemaskan, sedemikian rupa sehingga bahkan kewaspadaan Tang Bing terhadapnya segera santai. Namun, ketika Mu Chen melihat penampilannya saat ini, dia mulai merasa berhati-hati di dalam hatinya. Jangan gugup, kondisiku sangat sederhana. Pinjami aku halaman abadi selama 10 hari. Mandala tersenyum manis. Mustahil, Mu Chen praktis menolaknya. Halaman abadi terlalu penting baginya, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk mengeluarkannya dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada orang lain. Bagaimanapun, halaman abadi terkait dengan tubuh abadi primordial. Mu Chen tidak meragukan godaan yang dimilikinya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli Earth Sovereign Realm akan tergerak olehnya. Anda, Mandala melebarkan matanya saat dia dengan galak menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak menyerah dan memasang ekspresi tegas. Setelah menatap sebentar, Mandala hanya bisa memalingkan muka karena marah. Mengapa kamu tiba-tiba ingin meminjam halaman abadi? Mu Chen bertanya dengan bingung. Menurut apa yang dikatakan Mandala, selama dia tetap di sisinya, dia akan mampu menyerap kekuatan Flower Divine Rune Datura untuk menekan kutukan di tubuhnya. Mendengar kata-katanya, Mandala ragu sejenak, sebelum berkata, kutukan di tubuhku sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Oleh karena itu, aku membutuhkan halaman abadi untuk menekannya untuk sementara waktu. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak, sebelum berkata, hubungi aku ketika saatnya tiba. Aku tidak akan menghalangimu jika aku di sisimu, kan? Mandala tercengang saat dia melirik Mu Chen dengan heran. Jelas, dia tidak berharap yang terakhir benar-benar menyetujuinya. Segera, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, maka aku akan berterima kasih dulu. Mu Chen tersenyum, jadi, bisakah kamu memberitahuku metode apa yang kamu miliki sekarang? Mandala mengangkat kepalanya saat dia melirik semua orang di aula. Siapapun yang dilihat oleh mata emasnya akan merasakan hati mereka bergetar, seolah-olah mereka merasakan tekanan yang menakutkan dan segera mengalihkan pandangan mereka. Sebagai Master Array Spiritual, pernahkah Anda mendengar tentang Battle Formation Masters? Suara lembut Mandala bergema. Master Formasi Pertempuran, ketika dia berbicara, semua orang, termasuk Mu Chen, memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Hanya Jiuyu yang memiliki kilasan pikiran di matanya. Di zaman kuno, Master Formasi Pertempuran dapat dianggap sebagai cabang dari Master Array Spiritual. Dalam bencana besar dunia 1000 besar, Master Formasi Pertempuran sangat mempesona. Mereka memimpin pasukan dari banyak sekali klan dan bertempur di garis depan melawan klan Fin. Tetapi juga karena ini mereka menderita kerugian besar. Beberapa warisan langsung musnah. Ketika bencana besar turun, hanya ada beberapa Master Formasi Pertempuran yang tersisa. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Master Formasi Pertempuran, kata Mandala. Battle Formation Masters dapat mengumpulkan kekuatan pasukan bersama dan melepaskan batas kekuatan mereka.
Jika Battle Formation Master tingkat atas mengendalikan pasukan yang kuat, mereka bahkan dapat menghadapi penguasa surgawi. Olah sunyi dengan napas semua orang semakin berat. Menghadapi penguasa surgawi, keberadaan yang menakutkan seperti itu sebenarnya bisa dilawan dengan angka. Bagaimana mungkin? Mu Chen tidak bisa membantu menjilat bibirnya. Dia merasa tenggorokannya agak kering, tetapi matanya menyala-nyala saat memandang Mandala. Apakah kamu tahu bagaimana menjadi master formasi pertempuran? Saya tidak. Mandala tersenyum. Melihat senyum manisnya, ekspresi wajah Mu Chen langsung membeku. Tak lama setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, apakah kamu mempermainkanku? Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa meskipun gadis ini terlihat manis dan menggemaskan, kekuatannya sangat menakutkan sampai-sampai membuat orang lain merasa ngeri, dia mungkin sudah mengusirnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana menjadi master formasi pertempuran, benda ini seharusnya bisa membantumu. Melihat Mu Chen sedang marah, Mandala perlahan mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya berkedip di tangannya dan gulungan bambu compang camping muncul di tangannya. Gulungan bambu itu berlumuran darah. Meski belum terungkap, sudah ada aura berdarah besi yang berhembus. Mu Chen dengan hati-hati menerima naskah bambu, hanya untuk melihat kata-kata kecil berwarna merah darah samar-samar muncul di permukaan naskah bambu. Jantung formasi pertempuran. Bagaimanapun juga, seorang master formasi pertempuran adalah cabang dari master arah spiritual. Anda memiliki dasar dari master arah spiritual, jadi akan lebih mudah bagi Anda untuk mempelajari dasar-dasarnya. Meskipun ini tidak akan memungkinkan Anda untuk menjadi battle master formasi, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengalahkan pasukan Bloodhawk dengan pasukan yang lebih sedikit, kata Mandala. Mu Chen dengan erat memegang gulungan bambu yang compang camping saat dia menganggukkan kepalanya. Memang ada terlalu banyak kedalaman yang tersembunyi di dunia seribu besar. Yang disebut Battle Formation Master adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Sepertinya dia harus sepenuhnya memahami apa yang disebut Heart of a Battle Formation. Pertempuran ini terlalu penting bagi istana Jiuyu, dan dia tidak boleh kalah. Kali ini, dia harus menang. Balai Elang Darah. Raja Bloodhawk duduk di kepala aula saat pupil merahnya perlahan menyapu aula. Di bawah tatapannya yang acuh tak acuh, hierarki yang lebih tinggi dari Bloodhawk Hall tidak berani memandangnya. Wu Tian, berapa banyak pengawal elang darah yang bisa kamu kendalikan sekarang? Blood Eagle King memandang Wu Tian dan bertanya dengan samar. Mendengar itu, Wu Tian ragu sejenak sebelum berkata, seharusnya bisa mencapai sekitar 2.500. Mata Bloodhawk King menyipit saat dia merenung sejenak dan berkata, meskipun jumlah pengawal Jiuyu terbatas, bocah bernama Mu Chen itu memiliki beberapa kemampuan, dan kita harus menjaganya. Kamu harus memenangkan pertempuran ini. Jadi, aku ingin kamu mengendalikan semua pengawal elang darah. Wu Tian terkejut dan berkata dengan ragu-ragu, Yang Mulia, dengan kekuatan saya saat ini, jika saya mengendalikan semua pengawal elang darah, saya khawatir saya akan dilahap oleh niat bertarung. Raja Bloodhawk mengepalkan tinjunya dan pelet merah samar muncul. Lingkaran cahaya spiritual terus-menerus dipancarkan darinya, bersama dengan fluktuasi aneh yang keluar. Ini adalah Ethereal Spirit Pill. Ketika kamu mengkonsumsinya, itu akan memungkinkanmu untuk sementara memasuki keadaan halus. Pada saat itu, kamu akan dapat menahan Battle Will dari Bloodhawk Trop. Wu Tian sangat gembira. Dia tidak menyangka Raja Elang Darah memiliki ramuan ajaib seperti itu. Dengan itu, dia bisa mengendalikan semua pengawal Elang Darah. Dengan cara ini, itu akan cukup untuk menghancurkan Mu Chen dan Jiuyu Guard. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang disembunyikan Mu Chen, dia pasti akan kalah. Tuan, jangan khawatir. Aku akan membuat istana Jiuyu menyesal telah menyinggung Aula Bloodhawk kita. Senyum sinis muncul di wajah Wu Tian. Jika ada kesempatan, biarkan Jiuyu Guard menghilang. Tanpa penjaga Jiuyu, istana Jiuyu hanyalah sebuah lelucon. Blood Eagle King tersenyum puas. Dikatakan, "Ya Pak." Wu Tian tersenyum menakutkan. Dia tidak sabar untuk melihat keputusasaan di wajah Mu Chen ketika dia muncul dengan 5.000 pasukan Bloodhawk. Kali ini, mereka harus membuat Jiuyu Gong kehilangan muka. Berita tentang konfrontasi yang akan datang antara pasukan Jiuyu dan pasukan Bloodhawk menyebar ke seluruh wilayah surga besar seperti angin. Tidak mengherankan, itu juga menyebabkan kegemparan di Great Heaven Domain. Selama bertahun-tahun, pengawal elang darah menjadi semakin terkenal di domain surga besar. Dalam hal kekuatan keseluruhan, itu hampir bisa digolongkan sebagai salah satu dari 3 legiun teratas di Great Heaven Domain. Di sisi lain, Jiuyu Guard, itu milik level terendah. Oleh karena itu, di mata banyak orang, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, mereka sangat bingung mengapa istana Jiuyu benar-benar menyetujui taruhan ini. Meskipun taruhan Blood Eagle King sangat menggoda. Tapi tidak peduli seberapa menggoda taruhannya, seseorang harus diberkati untuk menikmatinya. Dalam pandangan banyak orang, istana Jiuyu kali ini dibutakan oleh taruhannya dan mencoba untuk melawan. Tetapi apakah mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka kalah? Pada saat itu, istana Jiuyu sepertinya benar-benar tidak dapat pulih. Pada saat itu, bahkan dengan dukungan Kaisar Hering Langit, akan sulit bagi istana Jiuyu untuk mendapatkan pijakan di domain surga besar. Lagi pula, ada juga banyak kekuatan bawahan yang kuat di Great Heaven Domain. Kekuatan-kekuatan ini selalu mendambakan posisi berbagai raja di Great Heaven Domain. Karena begitu mereka memperoleh posisi ini, mereka benar-benar bisa menjadi kekuatan langsung dari Great Heaven Domain. Pada saat itu, perlindungan dan sumber daya yang dapat mereka nikmati jauh dari kekuatan bawahan biasa. Oleh karena itu, pertempuran ini, istana Jiuyu tidak boleh kalah.
Sementara seluruh Great Heaven Domain gempar karena taruhan ini, istana Jiuyu anehnya sepi. Tidak ada berita yang keluar. Selain itu, keamanan juga semakin ketat, membuat orang luar tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi di dalam. Di kedalaman istana Jiuyu, di puncak gunung. Di dalam puncak gunung yang subur, ada tanah datar yang luas. Pada saat ini, ada siluet mengenakan baju besi hitam diam-diam duduk di tanah. Sosok mereka tidak bergerak, seperti batu besar. Di langit di atas siluet itu, ada siluet ramping duduk di udara dengan mata tertutup. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya. Cahaya berkedip di telapak tangannya dan sebatang bambu yang berlumuran darah muncul. Potongan bambu itu dalam keadaan patah, memberikan perasaan patah. Namun, aura berdarah besi yang berhembus membuat tidak ada yang berani meremehkannya. Ekspresi Mu Chen sangat serius. Memegang potongan bambu di tangannya, dia dengan lembut meletakkannya di dahinya. Segera, cahaya melonjak dari potongan bambu dan dituangkan ke dalam pikiran Mu Chen. Gelombang aura berdarah besi mengalir ke dalam pikiran Mu Chen seperti banjir yang menderu. Teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Pada saat itu, seolah-olah dia telah kembali ke medan perang kuno. Adegan kuno dan berdarah melintas di benaknya. Dalam adegan itu, dia melihat pasukan hitam memenuhi langit. Mereka berbaris dengan tertib, dan setiap langkah yang mereka ambil bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar di bawah kaki mereka. Sikap mengesankan itu benar-benar tak terbendung. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat pusat tentara. Tampaknya ada siluet buram yang diam-diam duduk di sana. Siluet itu tidak megah, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah penguasa pasukan yang menakutkan ini dengan sekali pandang. Ketika Mu Chen melihat ke atas, siluet itu juga dengan lembut mengangkat tangannya. Bertarung, pasukan yang menakutkan itu meledak dengan raungan yang menggelegar. Tak lama kemudian, battle wheel yang tak terbatas melonjak ke langit, menyebabkan seluruh ruang ini runtuh dalam sekejap. Mengaum, battle wheel yang tak terbatas praktis terkondensasi menjadi substansi saat bersiul dan melonjak, membentuk naga berkepala 9. Saat ia meraung ke arah langit, ruang dalam radius 100.000 mil hancur saat ini. Setelah itu, naga berkepala 9 itu membuka mulutnya dan 9 berkas cahaya yang berukuran beberapa meter ditembakkan. Sasaran serangan mengerikan itu adalah celah besar di tempat yang jauh. Tampaknya itu adalah pesawat yang lebih rendah, tetapi ada aura mengerikan dan tidak biasa yang melonjak di dalamnya. Tampaknya itu adalah pesawat bawah yang ditempati oleh klan Finn. Ledakan, sinar cahaya yang menakutkan memenuhi mata seseorang dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, mereka telah menembus ruang 1.000.000 mil dan melesat ke pesawat bawah. Ketika serangan mengerikan itu masuk, tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi seperti yang diharapkan semua orang. Pesawat bawah telah dihapus secara paksa dari distorsi ruang. Pada saat yang sama, semua klan iblis di alam bawah terhapus. Itu hanya satu gerakan, namun pesawat bawah telah terhapus. Merasa, ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup seteguk udara dingin. Sungguh pasukan yang menakutkan, guru formasi pertempuran yang menakutkan, sepertinya apa yang dikatakan Mandala benar. Di zaman kuno, master formasi pertempuran puncak memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Meskipun mereka harus mengandalkan kekuatan tentara. Adegan kuno secara bertahap runtuh, berubah menjadi fragmen dan menghilang. Seiring dengan hilangnya fragmen tersebut, tampaknya ada beberapa informasi kuno yang melonjak di hati Mu Chen. Potongan-potongan informasi itu agak compang-camping, karena jelas telah dihancurkan. Namun, ada beberapa kata yang sesekali terungkap yang dipenuhi dengan kedalaman yang membuat orang lain tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Seni formasi pertempuran adalah menggunakan kekuatan untuk mengendalikan mereka. Ini adalah Dao Pamungkas. Mengendalikan hati, Dao tertinggi. Petik 2, petik 2. Mu Chen tenggelam dalam kedalaman itu untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membuka matanya dengan tatapan termenung di matanya. Tidak ada teknik kultivasi formasi pertempuran dalam gulungan bambu yang compang-camping ini, tetapi ada beberapa hal yang membuatnya memahaminya. Misalnya kontrol Battle Wheel. Sebelumnya, ketika dia mengendalikan Battle Wheel of the Nine Netherthrope, dia mengandalkan kekuatan dan kemauannya sendiri untuk mengendalikannya dengan paksa. Tapi tindakan ini sepertinya adalah dao tertinggi yang disebutkan di slip bambu. Menggunakan kekuatan untuk mengendalikan mereka adalah cara yang harus dilakukan. Mengontrol hati, dao tertinggi. Tapi bagaimana dia bisa mengendalikan Battle Wheel yang tak terbatas dengan hatinya? Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun untuk waktu yang lama. Karena itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pasukan Jiuyu dan dengan lembut melambaikan tangannya. Seketika, semua pasukan Jiuyu meraung saat Battle Wheel yang tak terbatas melonjak ke langit. Mu Chen duduk di dalam Battle Wheel yang tak terbatas dan menutup matanya untuk merasakannya. Di puncak gunung tidak jauh, Jiuyu, Tang Bing, Tang Rou dan yang lainnya sedang melihat ke kedalaman gunung dengan noda kekhawatiran di mata mereka. Kakak Jiuyu, bisakah Mu Chen benar-benar berhasil? Tanya Tang Rou dengan suara lembut. Jiuyu dengan lembut menggigit bibirnya yang kemerahan. Itu karena dia tidak terlalu percaya diri tentang hal itu. Lagi pula, ada terlalu sedikit Battle Formation Masters, dan tidak ada orang yang membimbing Mu Chen. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya baginya untuk melewati ambang pintu. Dengan karakter Bloodhawk King, dia pasti akan melakukan apapun dalam taruhan ini. Jika Mu Chen tidak berhasil, maka peluang kita untuk menang tidak akan tinggi. Tang Bing berkata dengan nada khawatir. Jiuyu menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke arah Mandala, yang sedang duduk di tepi tebing, dengan lembut mengayunkan kakinya yang seputih salju. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, gadis kecil itu dengan malas berkata, "Jangan mencari saya.
Saya seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika bukan karena saya memiliki permintaan, saya tidak akan membantu kalian. Jadi apakah dia bisa memahami sesuatu akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Hanya ini yang bisa kulakukan. Kalau tidak, itu tidak sesuai dengan identitasku. Apa identitasmu? Jiuyu bertanya dengan bingung. Mandala tidak menjawab. Sepasang mata emas besarnya dengan tenang menatap sosok ramping di kejauhan. Dia agak penasaran apakah orang ini bisa mendapatkan wawasan dari Battle Formation Heart yang rusak. Saat Battle Wheel yang melonjak menyebar di antara langit dan bumi, Mu Chen menutup matanya saat dia menenggelamkan dirinya di lautan Battle Wheel. Namun, sangat sulit baginya untuk bergabung ke dalam Battle Wheel yang melonjak. Dia bisa mengendalikan Battle Wheels ini, tetapi sulit baginya untuk menyatu dengan mereka dan menjadi satu dengan mereka. Jika dia tidak bisa melakukan itu, maka mengendalikan mereka dengan hatinya hanya akan menjadi omong kosong belaka. Namun, Mu Chen tidak sedih karena kegagalan yang berulang, karena dia mengerti bahwa Battle Wheel adalah keberadaan yang sangat halus. Kelahirannya bergantung pada kemauan seseorang, dan kekuatannya bergantung pada perpaduan kemauan dan energi spiritual. Karena fakta bahwa setiap pertempuran akan berisi keinginan yang berbeda, tidak mudah untuk mengintegrasikannya dengan sempurna. Hati Mu Chen tenggelam, dan beberapa kata-kata yang mendalam di slip bambu yang rusak terlintas di benaknya. Kemudian, dia dengan hati-hati memahaminya, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari mereka. Battle Wheel adalah perpaduan antara kemauan dan energi spiritual. Jika seseorang ingin mengendalikan untaian Battle Wheel, maka mereka harus mendengarkan perintah dari wasiat di untaian Battle Wheel itu. Ini juga merupakan persyaratan dasar dari Battle Formation Master. Namun, ada puluhan ribu ahli di Legiun, dan semuanya telah mengalami penempaan darah dan api. Keinginan mereka kuat, dan jika seseorang ingin sepenuhnya melepaskan kekuatan Battle Wheel, maka kedua belah pihak harus memiliki kepercayaan dan perpaduan tanpa pamrih. Di sisi lain, menggunakan kekuatan untuk mengendalikannya dengan paksa adalah jalan yang lebih rendah. Mu Chen membuka matanya saat pandangan merenung melintas di matanya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba membuka lengannya perlahan, dan kekuatan spiritual yang menyelimuti tubuhnya diam-diam masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, keinginannya juga mulai mengendur. Dia bahkan menyerah pada perlawanan naluriahnya dan membiarkan semangat juang yang melonjak ke arahnya. Orang biasa sedikit banyak akan waspada saat mengendalikan Battle Intent. Lagi pula, Battle Intent adalah kekerasan dan melonjak. Setelah melampaui batas kendali, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, tindakan Mu Chen sangat mungkin melahap kesadarannya. Di mata banyak orang, itu tidak diragukan lagi berani. Ledakan, niat pertempuran melonjak ke tubuh Mu Chen seperti banjir, tapi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia membiarkan niat pertempuran melonjak. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Ye Xiwen berubah. Tidak mengherankan, kesadaran Mu Chen mulai terkikis oleh niat pertempuran melonjak. Untungnya, dia berhasil mempertahankan jejak kejernihan, membiarkan kesadarannya mempertahankan garis tipis antara keburaman dan kejernihan. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tekad Mu Chen tampaknya sudah mulai mengendur. Namun, itu bukan kehancuran total. Sebaliknya, mereka bubar dengan tertib, dan sedikit demi sedikit, mereka bertabrakan dengan banyak keinginan yang tersembunyi dalam niat pertempuran yang melonjak. Mereka saling menyentuh diam-diam. Mengaum, mengaum, seolah-olah ada raungan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan nafsu untuk berperang yang terdengar di hati Mu Chen. Surat wasiatnya juga mulai melakukan kontak dengan wasiat yang tersembunyi di dalam Battle Wheel, sedikit demi sedikit. Meskipun Mu Chen telah mendapatkan pengakuan dari Jiuyu Guard, itu hanya memungkinkan dia untuk mengontrol Battle Wheel di permukaan. Saat ini, dia harus menyatu dengan Battle Wheel pada level yang lebih dalam dan melepaskan kekuatan aslinya. Hanya dengan cara ini seseorang dapat dianggap sebagai master formasi pertempuran sejati. Seiring berjalannya waktu, 3 hari yang singkat telah berlalu dengan tenang. Dalam 3 hari terakhir, taruhan antara pasukan 9 Nether dan pasukan Bloodhawk telah disebarkan di Great Havenlau Domain oleh seseorang yang memiliki niat. Semua orang tahu tentang taruhan ini. Secara alami, mereka juga tahu bahwa jika Jiuyu Guard kalah, maka istana Jiuyu akan tunduk pada Bloodhawk Hall. Hasil ini tidak diragukan lagi sedikit mengejutkan. Itu karena dalam sejarah Great Haven Domain, tidak pernah ada kasus kekuatan raja yang tunduk pada kekuatan raja lainnya. Oleh karena itu, ini praktis telah mendorong istana Jiuyu ke jalan buntu. Jika mereka kalah, maka reputasi mereka akan anjlok. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak dukungan yang diberikan Kaisar Herring Langit kepada mereka, mereka tidak akan dapat mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu dari 9 raja. Beberapa orang dalam hati menggelengkan kepala. Raja Jiuyu masih terlalu muda. Dibandingkan dengan orang licik seperti Bloodhawk King, dia masih kurang. Tetapi terlepas dari berapa banyak Great Haven Domain telah mendidih karena taruhan ini, istana Jiuyu masih mempertahankan kesunyiannya. Tidak ada kepanikan, yang menyebabkan banyak orang menjadi sedikit terkejut. Mungkinkah istana Jiuyu sama sekali tidak panik? Apakah kepercayaan mereka pada pasukan Jiuyu benar-benar kuat? Di tengah kecurigaan yang memenuhi langit, 3 hari akhirnya tiba secara diam-diam. Ketika cahaya pagi hari ketiga menembus awan dan menyinari tanah, hampir setiap pandangan di Great Haven Domain diarahkan ke istana Jiuyu yang tenang. Di tengah domain surga besar, Raja Asura tanpa ekspresi melihat ke arah istana Jiuyu di depan aula yang gelap gulita. Di belakangnya, kepala 4 penguasa domain besar, Su King, juga berdiri dengan tangan di sisinya. Tuan, apakah masih belum ada pergerakan dari istana Jiuyu? Su King menunggu beberapa saat, sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Raja Asura dengan samar menjawab, meskipun Raja Jiuyu masih muda, dia bukan orang yang sembrono.
Dia harus memiliki kartu truf untuk menyetujui taruhan Bloodhawk Hall. Alasan mengapa istana Jiuyu belum keluar selama beberapa hari terakhir kemungkinan besar karena dia sedang mempersiapkan sesuatu. Dikatakan bahwa taruhan ini disetujui oleh komandan baru, Mu Chen. Su Qing mengernyitkan alisnya dan berkata, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bagaimana istana Jiuyu mengizinkannya untuk melakukannya sesuka hatinya? Ada fluktuasi yang aneh dalam nada suaranya karena dia menyadari bahwa hubungan antara Jiuyu dan Mu Chen tidak sesederhana hubungan atasan dan bawahan. Kalau tidak, bagaimana istana Jiuyu bisa mentolerir dia melakukan hal-hal seperti itu? Raja Asura meliriknya dan senyum muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Apa? Cemburu? Petik 2. Wajah tampan Su Qing memerah saat dia dengan canggung tersenyum. Jangan remehkan pemuda itu. Raja Asura menggelengkan kepalanya saat dia menyipitkan matanya ke arah istana Jiuyu. Aku punya firasat bahwa Bloodhawk Hall akan menyesal telah memprovokasi dia. Su Qing terkejut, sebelum dia terdiam. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Raja Asura memberikan penilaian seperti itu kepada seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya. Balai Elang Darah. Raja Bloodhawk duduk di singgasana dengan senyum ceria di wajahnya yang menyeramkan. Dia memegang dua bola besi sambil perlahan memutarnya. Tatapannya ke arah istana Jiuyu penuh dengan ejekan. Terlepas dari apakah ada pergerakan dari istana Jiuyu hari ini, hasil akhirnya akan tetap sama. Setelah dia menekan istana Jiuyu, dia ingin melihat siapa yang berani menyinggung Bloodhawk Hall mereka di Great Heaven Domain. Selanjutnya, setelah istana Jiuyu kehilangan kekuatannya, dia sangat ingin melihat wanita sombong itu, Jiuyu. Ekspresi menawan seperti apa yang akan dia miliki di wajahnya yang cantik yang dipenuhi dengan keliaran. Memikirkan tentang itu, noda panas membara muncul di mata Raja Elang Darah. Sementara Raja Asura dan Raja Bloodhawk sedang melihat istana Jiuyu, berbagai pasukan raja lainnya di domain surga besar juga telah mengarahkan pandangan mereka ke arah istana Jiuyu. Jika istana Jiuyu masih menolak untuk keluar hari ini, maka taruhan ini akan benar-benar menjadi lelucon. Ini juga sesuatu yang ingin dilihat oleh Bloodhawk Hall. Istana Jiuyu, jauh di pegunungan. Jiuyu diam-diam berdiri di puncak gunung. Hari ini, dia mengenakan jubah hijau tua dan celana panjang ramping yang membungkus sosok rampingnya. Rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin dan wajahnya yang dingin tampak tenang. Tapi di belakangnya, Tang Bing dan Tang Rou memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Itu karena, jauh di langit, tidak ada pergerakan apapun dari Mu Chen selama 3 hari terakhir. Tapi sekarang, taruhannya akan segera dimulai. Jika istana Jiuyu mereka tidak melakukan gerakan apapun, maka mereka mungkin tidak memiliki wajah untuk memantapkan diri mereka di domain surga besar. Orang lain akan mengatakan bahwa istana Jiuyu mereka takut akan pertempuran, yang akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi mereka. Kakak Jiuyu, Tang Bing tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kita tidak membangunkan Mu Chen dengan paksa? Bahkan jika kita kalah, itu lebih baik daripada takut berperang. Petik 2. Ketika Jiuyu mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan membuka bibirnya yang kemerahan. Tunggu. Dengan senyum pahit, Tang Bing hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di sisi tebing, Mandala masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Setelah menunggu lama, dia akhirnya meregangkan pinggangnya dan melihat ke daerah yang dipenuhi dengan niat bertarung dengan jejak kekecewaan yang tidak terdeteksi di matanya. Pada akhirnya, itu masih tidak berhasil. Mandala duduk dan menepuk tangannya. Tepat ketika dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia perlahan menoleh, melihat ke kedalaman hutan pegunungan. Di sana, pasukan Jiuyu yang duduk dengan tenang tiba-tiba membuka mata mereka. Ledakan. Ketika mereka membuka mata, battle wheel yang menyelimuti mereka telah tersapu seperti banjir dengan tornado battle wheel yang bersiul. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ketika Jiuyu dan yang lainnya menoleh dengan heran, mereka melihat siluet ramping yang telah duduk di battle wheel yang melonjak selama 3 hari terakhir perlahan berdiri. Itu masih siluet yang sama, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada battle wheel yang mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya. Sepertinya sukses. Apusan keheranan melintas di mata Mandala saat dia tersenyum. Ketika Tang Bing dan Tang Rou mendengar kata-katanya, kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah mereka. Tangan Jiuyu, yang terkepal erat, juga mengendur saat ini dan merasa lega. Di langit yang jauh, siluet Mu Chen bergerak dan muncul di hadapan Jiuyu dan yang lainnya. Tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan niat bertarung yang tak terbendung. Maaf sudah menunggu. Sekarang, saatnya bagi kita untuk mengambil rampasan perang kita. Melihat senyum percaya diri di wajah orang di depan mereka, Nine Nether dan yang lainnya benar-benar menenangkan hati mereka yang tegang. Pemuda ini selalu menciptakan keajaiban yang tidak bisa dicapai orang lain, dan kali ini, pasti akan sama. Langit Agung uji iklan tanda air. Langit Greatlaw, yang biasanya ramai dengan kebisingan, sangat tenang hari ini. Namun, semua orang tahu bahwa tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada arah istana Jiuyu. Semua orang menunggu tanggapan istana Jiuyu. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menyatukan alis mereka. Mungkinkah istana Jiuyu berniat mengadopsi strategi terburuk dan menghindari pertempuran? Tapi apa gunanya menghindari saat ini? Raja Bloodhawk ingin reputasi istana Jiuyu mencapai titik terendah. Menghadapi situasi ini, jika istana Jiuyu menghindari pertempuran, itu akan lebih parah daripada dikalahkan oleh pasukan Bloodhawk. Mungkinkah Raja Jiuyu akan mengadopsi metode bodoh seperti itu? Ledakan. Tepat ketika para ahli di Great Heaven Domain merasa bingung di dalam hati mereka, battle wheel yang deras melonjak ke langit dari arah istana Jiuyu, menyebabkan pandangan semua orang langsung beralih. Awan hitam naik di atas istana Jiuyu dan melayang di langit.
Itu adalah pasukan Jiuyu. Pada saat ini, siluet ramping berdiri di depan pasukan Jiuyu. Dia seperti tombak yang menembus cakrawala, memancarkan aura tajam. Pasukan Bloodhawk, pasukan Jiuyu menunggu kedatanganmu di medan pertempuran militer. Tawa jernih pemuda itu terdengar di setiap sudut langit Greatlaw di bawah selubung energi spiritualnya yang kuat. Berdesir, bersamaan dengan suara Mu Chen, pasukan Jiuyu telah berubah menjadi awan hitam dan melesat melintasi cakrawala, terbang menuju medan pertempuran militer di langit Greatlaw. Berdesir, seluruh Greatlaw Sky sedang gempar saat ini. Istana Jiuyu akhirnya bergerak. Lebih jauh lagi, dilihat dari penampilannya, itu akan menerima serangan dari Bloodhawk Hall. Kali ini, pasti akan hidup. Berdesir, berdesir. Karena itu, suara mendesing tiba-tiba bergema melintasi cakrawala saat sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dari segala arah langit Greatlaw. Pada akhirnya, mereka terbang ke arah arena pertempuran militer. Yang paling, di dalam Bloodhawk Hall, Bloodhawk King, yang awalnya tersenyum gembira, mendengar tawa Mu Chen. Bola besi di tangannya langsung hancur menjadi bubuk. Kilatan tak menyenangkan melintas di mata merahnya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang kejam. Utian, di sini, di aula utama. Utian segera menjawab. Pimpin pasukan Bloodhawk, aku tidak ingin melihat bocah ini muncul di langit Greatlaw setelah hari ini. Bloodhawk King dengan acuh tak acuh berkata dengan mata menyipit. Ya, kilatan ganas melonjak di mata Utian. Sambil menyeringai, sosoknya bergerak dan terbang keluar dari aula. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan cahaya berdarah membubung ke langit dari Bloodhawk Hall. Seketika, aura pembunuh memenuhi udara. Arena pertempuran militer terletak di barat laut langit Greatlaw. Berbeda dengan tempat latihan lainnya, arena pertempuran militer adalah tempat terluas di Greatlaw Sky. Itu karena mereka yang datang ke sini untuk bertanding tidak sendirian. Itu adalah tentara. Banyak pasukan Greatlaw Sky juga telah melakukan banyak pertarungan di sini. Oleh karena itu, wilayah ini diatur seperti medan perang, penuh dengan niat membunuh. Arena pertempuran militer hari ini tidak diragukan lagi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Sumber kebisingan ini tentu saja adalah konfrontasi antara pasukan Jiuyu dan pasukan Bloodhawk. Suara mendesing, ledakan sonik bergema di langit saat sepetak awan hitam turun. Pada akhirnya, mereka seperti tombak logam yang jatuh lurus ke bawah dan dengan kejam menusuk ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Namun, sosok mereka tidak bergerak satu inci pun. Siluet Mu Chen dengan lembut mendarat di depan pasukan Jiuyu. Dia menatap mata pasukan Jiuyu yang dipenuhi dengan niat bertarung dan mengangguk puas. Mungkin jumlah pasukan 9 meter mungkin kurang, tetapi sikap mereka tidak lebih lemah. Pasukan ini memang memiliki potensi. Jika mereka semua bisa masuk ke Sovereign Realm, mereka bahkan mungkin bisa membunuh Sovereign kelas 5. Suara mendesing. Ketika pasukan Jiuyu mendarat di medan perang, ada seberkas cahaya yang terus-menerus terbang dari langit yang jauh, sebelum melayang di langit dan melihat ke atas. Sepertinya taruhan ini telah membuat khawatir semua orang di Great Heaven Domain. Selain itu, raja-raja lain dari Great Haven Law Domain dapat dilihat di antara orang-orang itu. Dengan demikian, orang bisa mengetahui seberapa besar keributan yang disebabkan oleh pertempuran antara mereka berdua. Jiuyu, Tang Bing dan Tang Rou juga bergegas mendekat. Mereka berdiri di langit dengan banyak orang dari istana Jiuyu mengikuti di belakang mereka. Kali ini, istana Jiuyu jelas tampil dengan kekuatan penuh. Tatapan semua orang tertuju pada mereka. Setelah itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka menoleh ke arah lain dan melihat sepetak berwarna merah darah di langit. Berdesir, warna merah darah menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada akhirnya, itu seperti hujan badai berwarna merah darah yang menutupi langit dan menutupi bumi saat hujan turun di medan perang. Pada akhirnya, hanya ada suara dentuman saat bumi berguncang dan bercak warna merah darah menyebar. Kelopak mata semua orang berkedut. Pasukan Bloodhawk akhirnya muncul. Di langit, siluet Bloodhawk King juga muncul dalam sekejap. Dia berdiri di langit dan melemparkan pandangan gelap ke pasukan Jiuyu dengan senyum menakutkan yang melintas di matanya. Tak lama kemudian, dia tersenyum ke arah Jiuyu. Jiuyu, jika kalian kalah taruhan ini, Bloodhawk Hallku akan memiliki pasukan tambahan raja. Jiuyu meliriknya dengan dingin saat dia dengan samar berkata, kamu harus hidup untuk menikmatinya. Jadi persiapkan 100 kota dan pelet berdaulat terlebih dahulu. Haha, selama kalian memiliki kemampuan, Bloodhawk Hall saya bersedia menawarkannya. Bloodhawk King tersenyum dengan mata menyipit. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo hentikan omong kosong itu dan mulai. Bersamaan dengan suaranya yang mendarat, kabut berdarah menyebar dan angin kencang bertiup. Saat cahaya berdarah perlahan menghilang, siluet mengenakan baju besi merah darah dan diselimuti bau darah yang pekat secara bertahap muncul di depan tatapan semua orang. Pasukan Bloodhawk yang muncul semuanya mengenakan baju besi berwarna merah darah. Pada baju besi berwarna merah darah, ada tanda bayangan darah dari mangsa yang terkoyak saat aura tak menyenangkan terpancar dari mereka. Berdiri di depan pasukan Bloodhawk adalah Wu Tian, mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memegang tombak darah. Senyum dingin menggantung di wajahnya saat dia melihat Mu Chen dan pasukan Jiuyu. Tatapannya seperti sedang melihat tikus yang hendak ditangkap. Mu Chen, melihat bahwa kami berdua dari Great Haven Law Domain, saya masih bisa bersikap lunak jika Anda mengaku kalah, seandainya pasukan 9 meter Anda menderita kerugian besar. Itu akan menghalangi ekspedisi Great Haven Domain saya. Bagaimana? Wu Tian tersenyum sambil menatap Mu Chen. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Dia berkata, Anda telah mengatakan apa yang ingin saya katakan.
Keras kepala, Wu Tian samar-samar tersenyum. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan Bloodhawk Hall karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mu Chen melirik jumlah Bloodhawk Trop. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku karena dia melihat senyum aneh muncul di sudut mulut Wu Tian. Ada yang salah. Jiu Yu sepertinya merasakan sesuatu saat ini karena wajahnya sedikit berubah saat dia melihat ke medan perang. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa awan darah di belakang pasukan Bloodhawk belum menghilang. Ledakan, bumi sedikit bergetar, langkah kaki teratur terdengar saat wajah semua orang sedikit berubah saat mereka melihat awan darah yang pekat, hanya untuk melihat siluet muncul satu demi satu. Siluet itu perlahan melangkah keluar dari awan darah. Muncul di belakang pasukan Bloodhawk adalah kumpulan besar pasukan Bloodhawk lainnya. Jumlah ini berlipat ganda lagi. Berdesir, keributan terdengar antara langit dan bumi. Pada saat ini, bahkan wajah Su Qing dan Zhou Yue pun berubah. Olah Bloodhawk sebenarnya telah mengirimkan semua pasukan Bloodhawk. Tapi bisakah Wu Tian benar-benar mengendalikan pasukan Bloodhawk dalam jumlah besar dengan kekuatannya saat ini? Bukankah orang itu takut dilahap oleh Battle Wheel? Bisikan terdengar antara langit dan bumi. Jelas, tidak ada yang mengharapkan langkah ini dari Bloodhawk Hall. Sepertinya Bloodhawk Hall-mu benar-benar mengeluarkan semua modal hasil jerih payahmu kali ini. Alis Mu Chen sedikit berkerut saat dia melihat pemandangan ini. Haha, sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Wu Tian tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap Mu Chen dengan ejekan di matanya. With your strength, aren't you afraid of the battle wheel's backlash? Mu Chen sighed. Wu Tian smiled. Soon after, a radiance flashed between his fingers, and a medicinal pill that flickered with spiritual light appeared in a flash. After we, Hagenly stuffed it into his mouth. At this moment, the smile on the corner of his mouth became increasingly sinister. It's fine now. That's an empty spirit pill. Despicable. When Tang Bing and the rest saw this scene, their faces drastically changed as they clenched their teeth. It looked like she also knew the use of this empty spirit pill. Jiu Yu's face grew even colder. The Bloodhawk Hall was truly unscrupulous in order to win. Haha, Jiu Yu, tidak ada batasan seperti itu dalam peraturan kami. Bloodhawk King tersenyum saat melihat wajah sedingin es Jiu Yu. Jiu Yu dengan dingin melirik Bloodhawk King saat dia mengepalkan tangannya. Ketika orang lain di wilayah ini melihat pemandangan ini, mereka mengernyitkan alis. Jelas, mereka tidak terlalu menyukai metode Bloodhawk Hall ini. Lagi pula, kekuatan Bloodhawk Hall telah jauh melampaui istana Jiu Yu, dan mereka masih harus menggunakan metode seperti itu untuk menang. Namun, bahkan jika mereka tidak menyukainya, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, tidak ada batasan seperti itu dalam taruhan Bloodhawk King. Saat ini, situasi istana Jiu Yu semakin parah. Jiu Yu mengabaikan tatapan menyedihkan itu saat dia menatap Mu Chen. Merasakan tatapannya, yang terakhir menoleh dan memberinya senyum tipis saat dia menganggukkan kepalanya. Melihat jawaban Mu Chen, Jiu Yu menganggukkan kepalanya saat jantungnya yang tegang diam-diam sedikit rileks. Untungnya, mereka tidak sepenuhnya tidak siap. Ayo pergi, kuharap metodemu ini akan berpengaruh. Mu Chen mengulurkan tangannya ke arah Wu Tian saat dia dengan lembut menekuknya dan tersenyum. Kamu masih keras kepala bahkan saat ini. Wu Tian menghela nafas saat dia menunjukkan senyum sinis. Tapi percayalah, kamu tidak akan bisa segera keras kepala. Saat dia berbicara, tombak darah di tangannya tiba-tiba terbanting. Ledakan, di belakangnya, semua tombak darah di tangan pengawal Bloodhawk tiba-tiba terbanting. Seketika, bumi bergetar saat Battle Wheel berwarna merah darah menyebar seperti lautan darah, melanda wilayah ini. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi serius. Battle Wheel berwarna merah darah yang deras tersapu, menyebabkan wilayah yang awalnya cerah secara bertahap berubah menjadi gelap dan menindas. Samar-samar, ada bau darah yang menyebar. Tatapan semua orang serius saat mereka melihat pasukan Bloodhawk, yang memancarkan Battle Wheel yang menakutkan. Pada saat ini, yang terakhir itu seperti binatang buas haus darah yang merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah, ingin menghancurkan musuh yang muncul di hadapan mereka. Di antara banyak pasukan di Great Heaven Domain, pasukan Bloodhawk mungkin bukan yang terkuat, tetapi haus darah yang mereka miliki adalah salah satu yang terbaik. Haus darah itu adalah sesuatu yang terakumulasi dari jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran yang lalu, entah berapa banyak sekte dan kekuatan yang telah dicabik-cabik oleh tombak darah pasukan Bloodhawk. Tapi sekarang, tombak darah pasukan Bloodhawk dinaikkan sekali lagi. Namun, ujung tombak diarahkan ke pasukan Jiu Yu. Namun, menghadapi lawan yang begitu kuat, dapatkah pasukan Jiu Yu melindungi diri mereka sendiri? Banyak tatapan mengarah ke arah pasukan Jiu Yu, hanya untuk melihat siluet mengenakan baju besi hitam berdiri tegak. Tidak ada rasa takut di mata mereka, hanya Battle Wheel yang melonjak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan Mu Chen dan Wu Tian terjalin dengan cahaya dingin yang melonjak di mata mereka. Energi spiritual tanpa batas perlahan menyembur keluar dari mereka berdua. Tak lama kemudian, keduanya secara bertahap bangkit dan duduk di langit, saling memandang dari jauh. Pertempuran elang darah akan. Wu Tian tidak berniat berbasa-basi dengan Mu Chen saat dia dengan dingin mencemooh yang terakhir. Dengan lambaian tangannya, sebuah gonggongan tiba-tiba terdengar di langit. Ledakan, Battle Wheel berwarna merah darah yang sudah menyebar tersapu saat ini. Itu seperti lautan merah darah yang melayang di atas pasukan Bloodhawk, memancarkan aura haus darah saat melayang. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa menggunakan Battle Wheel setelah menjadi komandan hanya 2-3 bulan. Wu Tian mencemooh sambil mengacungkan jarinya.
Akan pertempuran bayangan darah, arah iblis tombak darah, petik 2. Berdengung, bersamaan dengan gonggongan Wu Tian, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari lautan darah dan melayang di atas Wu Tian. Itu berubah menjadi tombak raksasa berwarna merah darah yang menutupi langit dan menutupi bumi. Tombak-tombak ini diringkas dari Battle Wheel dan sangat tajam. Bahkan jika itu adalah artis bela diri tertinggi kelas 3, tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, bagaimanapun juga, serangan ini tidak diluncurkan oleh Wu Tian sendirian. Itu didukung oleh 5.000 pengawal elang darah. Meskipun Blood Spear Demonic Array dinamai berdasarkan formasi, itu jelas hanya tipu muslihat. Kalau tidak, jika Wu Tian benar-benar bisa membentuk formasi pertempuran dengan niat bertarungnya, maka Mu Chen akan mengaku kalah. Siu, swoosh, tombak darah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Lengan baju Wu Tian tiba-tiba bergetar saat ledakan sonik yang menusuk terdengar. Tombak darah itu seperti badai berwarna merah darah saat ditembakkan ke arah Jiu Yu Guard. Kisaran serangan itu tidak bisa dihindari. Jiu Yu Battle Wheel, tatapan tajam Mu Chen melihat hujan darah yang masuk saat dia melambaikan lengan bajunya. Tombak berat di tangan penjaga Jiu Yu terbanting keras ke tanah. Setelah itu, Battle Wheel yang sangat gelap gulita melayang ke langit seperti tinta, sekarat di langit seolah-olah malam telah tiba. Tangan Mu Chen membentuk segel dengan kecepatan kilat, sebelum membantingnya dengan keras. Ledakan, Battle Wheel yang gelap gulita tanpa batas menyapu seperti gelombang pasang, membentuk layar cahaya yang berukuran beberapa ribu kaki. Itu seperti perisai hitam besar yang sangat kokoh. Mendesis. Mendesis, tombak darah menutupi langit dan bumi, dan semuanya mendarat di layar cahaya niat pertempuran. Asap mengepul, dan pemandangannya seperti magma yang jatuh ke laut. Dengan suara mendesis, tombak dengan cepat berubah menjadi batu dingin dan jatuh. Haha, kamu ingin bersaing dengan pasukan Bloodhawkku hanya dengan 1.000 orang di pasukan 9 meter untuk melihat pertempuran siapa yang lebih kuat. Ketika Wu Tian melihat pemandangan ini, senyum mengejek muncul di sudut bibirnya saat dia mengetukkan jarinya ke langit sekali lagi. Berdengung, berdengung, tombak merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di belakangnya saat mereka menembak tanpa henti. Dari kelihatannya, Wu Tian ingin mengandalkan Battle Wheel-nya untuk menghabiskan Mu Chen dan Jiu Yu Guard sampai mati. Ketika semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka dengan ringan merajut alis mereka. Karena keunggulan jumlah, Battle Wheel yang dibentuk oleh pasukan Bloodhawk jauh lebih kuat daripada pasukan 9 meter. Meskipun Wu Tian belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, jika ini berlarut-larut, Mu Chen dan pasukan 9 meter akan kesulitan bertahan karena kelelahan. Lagi pula, perbedaan jumlah antara Jiu Yu Guard dan Blood Eagle Guard terlalu besar. Beberapa orang dalam hati menggelengkan kepala. Dari kelihatannya, Jiu Yu Guard tidak akan bisa bertahan lama. Sejak awal, tidak banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Menghadapi tatapan menyedihkan itu, Mu Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Dia melihat serangan deras yang datang satu demi satu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saat dia melambaikan lengan bajunya, Battle Wheel terus-menerus keluar untuk memperkuat pertahanannya. Posisi ofensif dan defensif kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tapi seiring berjalannya waktu, tatapan menyedihkan yang menatap Jiu Yu Guard berangsur-angsur berubah menjadi keheranan. Itu karena mereka menyadari bahwa bahkan dalam menghadapi serangan kekerasan seperti itu, pertahanan Jiu Yu Guard tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sedemikian rupa sehingga tidak ada tanda-tanda melemah sedikitpun. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa ahli dari Great Heaven Domain berseru. Mata Raja Asura, Raja Pemecah Gunung dan yang lainnya sedikit berkedip ketika mereka melihat siluet muda yang duduk di atas pasukan 9 meter dan bergumam pada diri mereka sendiri. Sekarang, ini sedikit menarik. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Wu Tian, yang wajahnya menjadi dingin. Berhentilah bermain-main. Ketika Wu Tian mendengar kata-katanya, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan saat dia tersenyum menakutkan. Pantas saja kamu berani menerima pertarungan ini. Jadi ternyata kamu punya sesuatu untuk diandalkan. Aku terlalu ceroboh. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika hanya ini yang bisa kau perlihatkan, jangan pernah memikirkannya. Jika Anda hanya bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak ini, itu akan menyia-nyiakan penjaga elang darah, kata Mu Chen. Kata-katamu benar-benar menyebalkan. Serangan sebelumnya hanyalah ujian, kata Wu Tian dengan acuh tak acuh. Namun, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, ada niat membunuh yang kuat dan amarah yang melonjak di matanya. Karena kamu benar-benar ingin menyaksikan kekuatan pengawal elang darahku, maka aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Ketika suara Wu Tian berangsur-angsur turun, matanya berangsur-angsur menjadi merah. Tak lama setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan raungan haus darah terdengar dari penjaga elang darah di bawah. Mengaum, Wu Tian perlahan membentuk segel. Bersamaan dengan pergantian segelnya, Battle Wheel yang berwarna merah darah mengeluarkan raungan keras. Dibandingkan sebelumnya, niat pertempuran yang melonjak bahkan lebih tirani. Terbukti, Wu Tian akhirnya mengerti. Penjaga Jiu Yu di hadapannya tidak semudah yang dia bayangkan. Dia harus bergerak. Segel pertempuran elang darah, 8 Desolation Suppression. Segel Wu Tian membeku saat warna merah di matanya melonjak. Dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan Battle Wheel berwarna merah darah di belakangnya tersapu, membentuk segel cahaya merah darah besar di langit. Pada segel cahaya, ada elang merah darah ganas yang melebarkan sayapnya. Mata elang yang tajam itu menatap ke bawah ke tanah. Seiring dengan munculnya segel cahaya berwarna merah darah, energi spiritual antara langit dan bumi mendidih saat tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti. Di bawah tekanan itu, bahkan beberapa penguasa kelas 3 tidak dapat menahan perubahan ekspresi mereka.
Beberapa ahli yang memiliki pemahaman tentang Blood Eagle Guard memiliki ekspresi muram. Di masa lalu, entah berapa banyak ahli yang telah diubah menjadi daging cincang oleh Blood Eagle Battle Wheel. Wu Tian akhirnya mulai menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Mu Chen mengangkat kepalanya saat segel besar berwarna merah darah terpantul di matanya, menyebabkan tatapannya menjadi sedikit suram. Meskipun Wu Tian penuh kebencian, dia harus mengakui bahwa dia bukan orang biasa. Penjaga elang darah telah menunjukkan kekuatan luar biasa di tangannya. Jika bukan karena dia, pengawal Jiu Yu akan menderita banyak korban dari serangan itu sendirian. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa begitu keras kepala. Wu Tian menatap Mu Chen saat dia menyeringai sinis dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Segel cahaya merah darah pegunungan telah menembus ruang dan muncul di atas Jiu Yu Guard dalam sekejap, sebelum menekan dengan keras. Gemuruh, medan perang runtuh pada saat ini saat retakan besar menyebar dengan cepat. Gemuruh, tanah terus-menerus runtuh dan pakaian Mu Chen menempel erat di tubuhnya karena tekanan. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pasukan 9 meter, yang masih berdiri seperti batu besar, dengan senyum tipis. Jiu Yu Guard, setelah bertahun-tahun bersabar, rentangkan sayapmu bersamaku hari ini. Nama Jiu Yu Guard kita akan bergema di seluruh Great Heaven Domain. Murmur Mu Chen diam-diam terdengar di hati setiap prajurit pasukan 9 meter. Tatapan mereka juga berubah menyala dan tajam pada saat ini. Setelah bertahun-tahun bersabar, bisakah akhirnya dilepaskan? Ledakan, tak terhitung banyaknya orang yang terkejut melihat pilar cahaya hitam pekat membumbung tinggi ke langit dari Jiu Yu Guard. Battle Wheel yang terkandung di dalamnya telah melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Wajah banyak ahli berubah dengan keheranan di mata mereka. Bagaimana Battle Wheel of the Jiu Yu Guard bisa begitu kuat? Mu Chen mengangkat kepalanya dan perlahan merentangkan tangannya, menyebarkan keinginannya di antara Battle Wheel yang melonjak dan membentuk segel dengan satu tangan. Berdengung, di persimpangan pilar Battle Wheel yang tak terhitung banyaknya, ruang perlahan terkoyak dan sepasang sayap hitam yang berukuran 1000 kaki perlahan terbentuk. Pada saat ini, angin kencang di wilayah ini juga telah mencapai batasnya. Jiu Yu Wings, tebas surga. Kemegahan yang sangat tajam berkumpul di mata Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia membengkokkan dua jarinya dan menebas ruang di depannya. Li, pada saat ini, teriakan yang jelas bergema saat sayap hitam pekat itu seperti pedang surgawi saat menebas dan dengan lembut berbenturan dengan segel pertempuran merah. Pada saat tabrakan, suara nafas yang memenuhi langit sepertinya terhenti dengan tenang. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.